Seorang siswi SMA pulang pada pukul 9 malam setelah sekolah. Ia merasa aneh karena rumahnya gelap gulita tidak seperti biasanya. Ina menyalakan lampu tetapi tidak bisa. Ia memanggil pamannya tetapi tidak ada jawaban. Ina perlahan mendekat dan kakinya menginjak sebuah potongan puzzle aneh sehingga ia segera mengambilnya. Saat itu ia melihat jejak darah yang sangat panjang di bawah kakinya. Dan tergeletak di dekatnya adalah pamannya tercinta yang telah dibunuh. Ia terdiam saat menyaksikan pemandangan yang menghantui itu. Tidak lama kemudian polisi tiba di lokasi untuk mengumpulkan bukti. Ina dibawa keluar rumah oleh pembantu seperti orang yang tidak berjiwa. Saat itu polisi Hansam benar-benar memperhatikan gadis kecil Ina ini. Dari hasil autopsi, pihak forensik menyatakan bahwa korban telah dibunuh pada pukul 9 malam dengan kapak. Korban adalah mantan kepala polisi Dong Hon, seorang teman dekat dan juga atasan kepala polisi Jung Ho. Pelaku tidak meninggalkan jejak apapun. Satu-satunya hal yang diperhatikan oleh Hansam adalah kapak ini. Ina kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi ia menjawab mengapa harus melakukan ini sekarang. Saya tidak ingat apa-apa setelah masuk rumah. Hal ini membuat polisi merasa curiga karena kejadian baru beberapa jam. Oleh karena itu, polisi ingin bertanya kepada Ina tentang semuanya sebelum ia masuk rumah. Ina ingat bahwa ia meninggalkan sekolah pukul 8. Naik bus dan sampai di rumah sekitar pukul 9 malam. Saya membuka gerbang dan memasukkan kata sandi untuk membuka pintu rumah. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Satu-satunya yang saya ingat adalah pembantu tiba-tiba muncul. Saya mendengar dia memanggil nama saya. Dan saya menyadari saya berdiri di ruang keluarga. Saya ingat saya melihat paman tergeletak meninggal di lantai ruang tamu. Polisi mengetahui bahwa 6 bulan lalu Ina membeli satu set kapak berisi 3 buah. Salah satunya adalah senjata pembunuh korban. Hal aneh adalah mengapa Ina memiliki periode waktu kosong di mana ia tidak mengingat apapun saat ia pulang. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau perlawanan di tempat kejadian, yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang dikenal korban. Jika pelakunya adalah Ina, ia akan memiliki 10 menit untuk melakukan kejahatan. Tetapi bagi Hansam, ada kasus lain. Jika Ina mengambil jalan pintas dari halte bus alih-alih mengikuti jalan yang ia katakan, ia akan menghemat 8 menit lagi. Hansam menunjukkan foto korban yang tergeletak di lantai kepada Ina. Ia berpendapat bahwa korban tidak melakukan perlawanan sama sekali meskipun merasakan sakit yang luar biasa. Ia ditikam dengan kapak dan hanya ada sidik jarimu di kapak itu. Sebelumnya kamu pernah bertengkar dengan paman tentang masalah di asrama kan? Ina mengakui memang benar begitu. Tapi Ina langsung menyangkal saat Hansam mengatakan bahwa ia pernah bertengkar dengan pamannya tentang warisan. Ina terus mengatakan bahwa ia benar-benar tidak ingat apa-apa sejak masuk rumah. Saya memiliki waktu singkat di mana semua ingatan saya terhapus saat itu. Semua arah penyelidikan mengarah pada Ina sendiri, karena ia adalah tersangka terbesar. Tetapi polisi juga tidak memiliki bukti konkret untuk menuduhnya. Keesokan harinya Ina kembali ke tempat kejadian. Ia berbaring di tempat pamannya dibunuh, untuk mencoba membayangkan semua yang telah terjadi. Tetapi yang aneh adalah ia tidak mengingat apapun pada saat itu. Sedangkan dengan potongan puzzle itu Ina yakin bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si pembunuh. 10 tahun telah berlalu, kasus paman Dong Hon masih belum terpecahkan. Itu adalah misteri besar yang Ina dan polisi Hansam sangat ingin pecahkan. Hansam masih mengejar kasus tahun itu. Ia selalu berpikir bahwa Ina adalah pelakunya dan semua arah penyelidikan selalu mengarah padanya. Hansam mendatangi seorang teman yang pernah tinggal satu asrama dengan Ina dulu. Ia ingin tahu mengapa Ina kembali ke Korea setelah 10 tahun. Wanita itu mengatakan bahwa ia pergi karena benci tempat ini. Dan sekarang ia kembali karena merindukan tempat ini. Hansam bertanya kepada gadis itu apakah ada sesuatu yang aneh tentang Ina setelah pembunuhan itu terjadi. Ia hanya ingat bahwa Ina selalu mengatakan satu kalimat ketika meninggalkan kamar, bahwa ia adalah alibinya. Selama 10 tahun terakhir Ina selalu menemui psikiater. Ia benar-benar ingin tahu mengapa ia tidak bisa mengingat apapun setelah masuk rumah malam itu. Renggang di benak hanya berlangsung lebih dari 10 menit. Lalu apa sebenarnya arti potongan puzzle ini? Kasus pembunuhan pamannya membuat Ina sangat terganggu secara psikologis. Setiap kali pulang, ia mulai memikirkan setiap detail tetapi tidak mengingat apapun. Terkadang ia bahkan tidak ingin kembali ke rumah berhantu itu lagi. Saat ini Ina bekerja di Departemen Kepolisian.
Ia adalah seorang ahli analisis psikologi kriminal di Departemen Kepolisian Seoul. Tampaknya misteri kasus pamannya telah mendorongnya untuk mengikuti jalur ini. Hari itu Ina tiba di tempat kejadian pembunuhan. Korban adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ditikam di meja belajarnya. Tersangka utama adalah orang tua dan kakak korban. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa sehingga pelaku pasti orang yang dikenal. Hal yang aneh adalah senjata pembunuh itu kemudian dicuci bersih dan diletakkan kembali di tempat. Semula, Ina berpendapat karena pelaku adalah orang yang rapi. Korban adalah siswa yang sangat berprestasi, memiliki banyak penghargaan dan juga juara pertama Olimpiade Matematika. Korban memiliki prestasi yang lebih unggul dibandingkan kakaknya. Kakaknya adalah orang yang menemukan jenazah dan menceritakan bahwa ia membuka pintu depan lalu melepaskan tali. Langsung pergi ke kamar adiknya dan melihat adiknya ditusuk pisau. Ia segera menelepon orang tuanya untuk memberitahu mereka bahwa adiknya ditusuk dengan benda tajam. Lalu setelah itu menelepon polisi. Ia terlalu panik sehingga keluar rumah untuk menunggu polisi datang. Ia sengaja menyebut pisau itu sebagai benda tajam dan ini sangat mencurigakan. Ia menceritakan reaksi orang tuanya secara detail saat melihat adiknya seperti itu. Ia memberikan keterangan yang sangat singkat, tetapi menceritakan dengan sangat panjang tentang reaksi orang tuanya, seolah-olah pembunuhan adiknya tidak sepenting reaksi orang tuanya. Ina menegaskan bahwa kakak laki-lakinya adalah pelakunya. Motifnya adalah karena kecemburuan dan iri hati karena orang tuanya lebih memihak adiknya. Ina kemudian menerima informasi bahwa anak laki-laki itu tiba-tiba mengaku tidak mengingat apapun. Setelah mendengar itu, Ina ingin berbicara langsung dengan anak laki-laki itu. Di sini Ina mengungkapkan bahwa ia juga kesulitan mengingat sesuatu. Jadi mari kita bicarakan hal ini. Ia pernah ingin berbicara dengan pamannya, jadi ia naik bus dari sekolah ke rumah. Anak laki-laki itu juga mengatakan bahwa adiknya sendirian di rumah. Jadi ia pulang segera setelah sekolah. Ia menekan kata sandi pintu rumah. Ia juga menekan kata sandi pintu rumah. Ia melepas sepatunya dan masuk ke ruang tamu. Ia melepas sepatunya dan pergi ke dapur. Tidak, ia masuk ke kamar adiknya. Mendengar keraguan-raguan itu, Ina tahu betul anak laki-laki itu sedang mencoba membuat cerita palsu. Ia bertanya di mana ia membuang pakaian berdarah itu. Mendengar ini, anak laki-laki itu langsung menangis. Tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal kejahatannya sehingga ia mengakui semuanya. Malam itu Han Sam pergi makan malam dengan Kapten Jung Ho dan Tuan Dong Su. Di sana ia mengakui bahwa ia selalu menganggap Ina sebagai tersangka utama kasus 10 tahun lalu. Ia bertanya-tanya mengapa seseorang yang mewarisi begitu banyak uang memilih untuk bergabung dengan kepolisian dan kemudian menjadi ahli analisis psikologi kriminal. Namun bagi Jung Ho, ia berpikir itu adalah cara terbaik bagi Ina untuk melacak kasus tersebut. Han Sam kemudian pergi ke sekolah tempat Ina dulu belajar. Ia mulai melakukan apa yang pernah Ina katakan. Ketika jam menunjukkan pukul 8 tepat, ia meninggalkan sekolah untuk pergi ke halte bus. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana hanya 5 menit berjalan kaki. Setelah 3 menit menunggu, Ina naik bus nomor 147. Ia adalah satu-satunya penumpang di bus. Ia membutuhkan waktu 32 menit untuk sampai di halte terdekat dari rumahnya. Saat itu pukul 8.40 malam, 20 menit sebelum Tuan Dong Hon dibunuh. Waktu dari sini sampai ke rumah juga 20 menit. Jika Ina mengambil jalan pintas, ia akan menghemat 8 menit. Tidak ada kamera pengawas dan tidak ada saksi mata. Han Sam berdiri di depan rumah paman Ina sangat lama untuk mengamati semuanya. Saat itu tiba-tiba sebuah mobil polisi datang. Kedua polisi itu langsung mengenali Letnan Han Sam. Alasan kedua polisi itu datang ke sini adalah karena baru saja menerima telepon. Ada seorang pria mencurigakan berkeliaran di sekitar lingkungan. Saat itu pembantu membuka pintu dan keluar. Ia sendirilah yang menelepon polisi ketika melihat Han Sam berkeliaran di depan rumah. Di sisi lain ada seorang gadis setelah meninggalkan bar lalu naik mobil supernya. Ia melaju melewati lampu merah meskipun polisi berada di depannya. Polisi wanita itu bermaksud mengejar untuk menilang. Tetapi karena rekannya sedang mampir ke toko kelontong untuk berbelanja. Di sisi lain, Ina juga pulang dengan mobil merah yang sama persis. Ia hendak masuk ketika pembantu membuka pintu dan keluar. Ia juga hendak pergi sebelum Ina pulang. Tepat pada saat itu seorang kurir datang mengantarkan sesuatu untuk Ina. Ia tidak tahu siapa yang mengirim karena tidak ada nama pengirim. Ina membukanya dan terkejut karena itu adalah potongan puzzle lain.
Ia langsung berlari masuk rumah untuk menyatukannya dengan potongan yang ia miliki. Keduanya benar-benar cocok, tetapi Ina tidak mengerti apa artinya. Ia langsung menelepon Hansam untuk memberitahunya tentang hal ini, tetapi tidak dapat dihubungi. Segera setelah itu Ina mencari rumah Hansam. Tetapi Hansam tidak tinggal di sana karena itu adalah rumah ibunya. Ketika hendak pulang, Ina tidak ingat di area mana ia memarkir mobilnya. Setelah beberapa saat mencari, ia melihat sebuah mobil merah yang sangat mirip dengan mobilnya. Menyala, Ina mendekat untuk memeriksa dan melihat seorang gadis telah terbunuh di dalamnya. Itu adalah gadis yang menerobos lampu merah. Ina kemudian menelepon polisi. Saat itu pukul 11.50. Setelah menerima kabar, Hansam pun segera tiba di sana. Korban bernama Mi Jong, yang tinggal di gedung ini. Pelaku mencekik lehernya dari belakang. Tempat kejadian sangat bersih, tetapi dompetnya ditinggalkan sehingga ini bukan perampokan. Ina tidak bisa tidak penasaran ketika setelah 10 tahun ada potongan puzzle lain yang muncul. Hal yang lebih kebetulan adalah ada korban lain yang terbunuh pada hari yang sama. Ia yakin kedua kasus itu dilakukan oleh orang yang sama. Ina mencari Hansam untuk menunjukkan kedua potongan puzzle itu kepadanya. Satu ia temukan pada hari pamannya dibunuh, dan yang lainnya baru saja ia terima. Ina yakin bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai. Hansam menjawab bahwa ia yakin ia tidak membunuhnya lalu meneleponku. Kan, aku yakin kamu adalah orang yang bisa memecahkan teka-teki ini. Kalau begitu lakukan saja sesukamu. Hansam segera menelepon ibunya untuk menanyakan hal ini. Ibunya mengungkapkan bahwa ada seorang gadis yang datang mencarimu pada tengah malam. Anak itu bilang ia datang karena kamu tidak menjawab teleponnya. Melalui kamera keamanan, semua orang melihat Mi Jong pulang pukul 10 malam. Dari pukul 10.10 hingga pukul 10.30 adalah perkiraan waktu kematiannya. Tetapi lokasi pembunuhan berada di luar jangkauan kamera. Melalui kamera pintu masuk dari pukul 10.10 hingga pukul 10.30 terlihat Ina. Sangat kebetulan ia datang ke rumah ibu Hansam tepat pada saat Mi Jong dibunuh. Hansam masih merasa curiga terhadap Ina. Ia mendengarkan rekaman panggilan yang ia lakukan kepada polisi untuk melaporkan kejahatan itu. Berulang kali, seolah ingin menemukan petunjuk, ia menunjukkan dua potongan puzzle kepadanya dan bertanya apakah Ina pernah menyebutkan potongan puzzle apapun. Tetapi dokter wanita itu tidak dapat mengungkapkan hal ini tanpa persetujuan pasien. Mengetahui Hansam datang ke klinik untuk menyelidiki dirinya, Ina langsung bertanya. Hansam bertanya mengapa ia menekan bel orang asing setelah korban dibunuh. Ina bercanda, mungkin untuk dijadikan alibiku. Ia tidak menemukan apa-apa di tempat kejadian. Saya yakin korban meninggal sebelum pukul 10.32. Mereka membunuhnya setelah meninggalkan potongan puzzle untuk saya. Potongan puzzle berbentuk wanita dan kemudian seorang wanita terbunuh. Hansam tertawa mendengar apa yang dikatakan Ina. Ia mengatakan bahwa kamu sedang menulis cerita detektif dan ia pasti tidak percaya itu. Hansam mendatangi bar korban Mi Jong. Di sana bartender mengungkapkan bahwa hari itu ia mengatakan ada urusan sehingga harus pulang lebih awal. Saya pulang kerja pukul 9 jadi tidak tahu apa-apa lagi. Pemilik bar mengutamakan privasi sehingga tidak memasang kamera di sini. Ketika saya pulang kerja masih ada sekitar 4 pelanggan. Pemilik bar saat itu menghabiskan banyak waktu melayani seorang pelanggan pria. Saya pikir manajer Jong-un akan tahu siapa pria itu. Hansam mengambil foto Ina untuk bertanya kepada bartender. Tetapi ia belum pernah melihat orang ini. Hansam memeriksa kembali riwayat panggilan Mi Jong. Ada satu panggilan pada pukul 8 malam dan satu panggilan tak terjawab dari nomor yang sama pada pukul 9.45 malam. Ia segera menelepon nomor itu dan seorang pria bernama Ho Gun mengangkatnya. Ia langsung menyadari bahwa itu adalah kepala polisi. Ho Gun mengungkapkan bahwa ia adalah pelanggan tetap di bar itu. Ia tampak cukup terkejut mengetahui Mi Jong telah meninggal. Panggilan pertama untuk Mi Jong adalah untuk memesan meja. Sedangkan panggilan selanjutnya adalah untuk membatalkan meja di sana, tetapi ia tidak mengangkat telepon, jadi saya menyerah. Hansam bertanya-tanya mengapa ia bisa mengirim pesan tetapi tidak melakukannya. Ia kesal mendengar Hansam bertanya seperti itu. Ia merasa tidak perlu menceritakan setiap detail kehidupannya kepada Anda. Hansam memberinya formulir agar ia bisa menulis laporannya dan kemudian ia pergi. Hansam menelepon bar dan mereka mengonfirmasi bahwa Ho Gun tidak datang malam itu. Mengenai pria terakhir yang ditemui Mi Jong, manajer wanita tidak tahu siapa dia.
Hanya tahu bahwa dia sangat besar. Tampak seperti seorang polisi. Hari itu Ina bertemu Hogun. Ia tahu Hogun adalah orang terakhir yang menelepon Mi Jong. Ina ingin tahu apakah Mi Jong dan pamannya Dong Hon saling kenal. Tetapi Hogun tidak tahu. Stasiun TV memberitakan kasus pembunuhan Mi Jong. Pihak polisi masih belum bisa menemukan pelakunya. Namun pihak polisi mengungkapkan bahwa beberapa polisi dari kantor polisi Hangang telah berulang kali menerima hak istimewa di bar Mi Jong. Para polisi prioritas itu dikatakan berasal dari Departemen Ketertiban dan Departemen Kejahatan Kekerasan, dengan setidaknya 7-8 orang yang terlibat. Han Sam melangkah ke kantor polisi dan menerima tatapan dingin. Mereka mengira ia tidak berguna, hanya pandai membuat masalah. Mereka benar-benar kesal karena Han Sam yang menargetkan kantor polisi Hangang. Mendengar berita itu, Hogun segera datang ke kantor polisi Hangang. Ia mengkritik semua orang karena rumor di luar sana. Di tengah banyak masalah seperti itu, masih sempat minum kopi? Mengapa tidak fokus memecahkan kasus? Kapten Jung Ho segera maju menerima kesalahan dan berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin. Segera setelah itu, Han Sam menerima telepon dari manajer bar. Saat membersihkan, ia menemukan nama pelanggan terakhir yang berbicara dengan Mi Jong. Orang itu bernama Dong Su, dari tim investigasi area Seoul. Han Sam segera pergi ke kantor polisi Seoul untuk menemui Dong Su. Ia menunjukkan kepadanya beberapa foto Mi Jong yang dibunuh. Ia mengakui malam itu ia pergi ke bar dan duduk bersama Mi Jong. Keduanya hanya minum sedikit whisky dan menikmati beberapa cerutu. Mi Jong mengatakan ia harus pulang lebih awal, jadi saya hanya minum 3 gelas whisky. Lalu saya pulang pukul 9.30. Han Sam ingin tahu hubungan antara keduanya, tetapi ia mengungkapkan bahwa ia dan Mi Jong tidak ada hubungan apa-apa. Sersan Nam terus memikirkan Mi Jong dan merasa tertekan. Karena malam itu ia melihat sendiri mobil Mi Jong menerobos lampu merah. Keesokan harinya Sersan Nam menelepon Han Sam. Ia menanyakan perkembangan kasus Mi Jong, tetapi ia mengungkapkan belum ada hal baru. Ia juga menyembunyikan fakta bahwa ia melihat Mi Jong mengemudi malam itu. Kapten Jung Ho memanggil Han Sam ke kamar. Ia menunjukkan kepadanya dompet Mi Jong di tempat kejadian. Dia menemukan tidak ada kartu penduduk gedung One City. Dia berasumsi bahwa pelakunya telah mengambilnya dan mungkin pelakunya mengenal korban. Ina masih pusing dengan potongan-potongan teka-teki itu. Pelaku mencekik Mi Jong dari kursi belakang. Dia membidik arteri karotis dengan sangat akurat. Dia memakai sarung tangan sehingga tidak ada sidik jari yang tertinggal. Jelas tujuan satu-satunya adalah membunuh. Dia cerdas, dingin, dan penuh perhitungan. Jika pelakunya adalah pembunuh paman Ina, maka keduanya pasti memiliki kesamaan. Keesokan harinya, Ina tiba-tiba dipindahkan ke kantor polisi Hangyang. Karena mulai sekarang dia akan bertanggung jawab atas kasus Mi Jong. Berita itu membuat seluruh kantor polisi terdiam. Han Sam segera bertanya kepada Kapten Jung Ho tentang hal itu, dan dia mengatakan itu adalah perintah dari atasan. Mendengar itu Han Sam tidak memiliki minat sedikit pun untuk melanjutkan pekerjaan. Sesaat kemudian dia memanggil Ina keluar untuk berbicara secara pribadi. Dia ingin tahu mengapa dia datang ke sini. Atau apakah dia takut kami akan menemukan sesuatu? Ina mengungkapkan bahwa Tuan Hogun, Tuan Dong Su, dan Nona Mi Jong adalah potongan-potongan teka-teki yang berhubungan dengan paman saya. 10 tahun yang lalu di ruang tamu saya berada tepat di samping si pembunuh. Saya dulu sangat takut berpikir bahwa saya adalah pembunuh, tetapi tidak. Saya baru saja ingat sesuatu bahwa pada malam pembunuhan paman saya ada seseorang yang bersembunyi. Jelas Han Sam tidak bisa mempercayainya. Dia mengira Ina sedang mencoba memimpinnya ketika dia mulai merasa dirinya akan terbongkar. Sementara Ina hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bosan padanya. Han Sam menemui Tuan Hogun untuk menanyakan alasan pemindahan Ina ke sini. Dia menunjukkan kepadanya artikel-artikel yang mengkritik polisi. Pers mengatakan bahwa pemilik bar Bami dicurigai memberikan suap seks. Kasus ini berdampak buruk sehingga pusat ingin menutupnya sesegai mungkin. Dia datang untuk mendukungmu. Di sisi lain, Ina terus mencari psikiater. Dia bertanya-tanya mengapa setelah 10 tahun dia tiba-tiba mengingatnya. Apakah dia benar-benar mengalami trauma psikologis? Dia berkata, bukankah itu membuatmu merasa lebih lega? Mungkin karena rasa bersalah sehingga kamu mengingatnya kembali. Mungkin pada saat itu kamu merasa takut sehingga kamu tidak ingin berbalik untuk melihat pelakunya. Namun Ina masih belum sepenuhnya percaya pada ingatannya sendiri. Han Sam melanjutkan pemeriksaan keamanan gedung One City sekali lagi.
Saat memperbesar mobil Mi Jong, dia melihat ada tali melilit lehernya. Pasti pelakunya sudah berada di dalam mobil Mi Jong sebelum dia masuk ke gedung. Han Sam mencari tempat yang pernah dilewati Mi Jong. Ini adalah satu-satunya tempat tanpa kamera keamanan. Dia membayangkan pelakunya naik mobil di sini. Tetapi mengapa dia tidak segera membunuh melainkan menunggu sampai Mi Jong kembali ke rumah? Saat Han Sam sedang memeriksa area parkir, Ina tiba-tiba muncul. Entah dari mana dia mendapatkan informasi bahwa dia tahu pelakunya sudah naik mobil Mi Jong. Sebelumnya, Ina berpendapat bahwa dia telah memilih lokasi kejahatan sebelumnya dan inilah tempat yang diinginkannya untuk dapat mengancam Mi Jong dan membawanya kembali ke sini. Dia membutuhkan ruang yang mudah dikendalikan dan perjalanan singkat. Mereka naik mobil di tempat tanpa kamera seperti di bar misalnya. Pelaku pasti menunggu dengan sabar di sana sampai Mi Jong masuk ke mobil. Dia tidak membunuh dengan tergesa-gesa tetapi menunggu sampai tiba di tempat ini. Pasti ada alasan mengapa Mi Jong dibunuh di sini. Perempuan dalam potongan puzzle itu sedang membisikkan sesuatu. Jadi apakah pelaku juga mengatakan hal serupa kepada Mi Jong? Hanya pelaku yang tahu apa yang dikatakan. Ina kemudian masuk ke rumah Han Sam dan makan dengan santai. Ibunya berkata kepada Han Sam, "Kamu bilang aku tidak perlu khawatir tentang dia. Tidak disangka kamu benar-benar membawanya untuk makan." Mendengar itu, Han Sam langsung menyangkal dan berkata, "Dia hanya datang untuk menganalisis psikologisku." Ina bertanya kepada ibu Han Sam, apakah dia pernah membawa pacarnya pulang untuk dikenalkan? Ibunya berkata, "Itu pertanyaan yang cukup pribadi. Apakah analis kepribadian juga perlu tahu?" "Tentu saja. Sebenarnya saya sedikit tertarik dengan Letnan Han Sam. Saya telah mengikutinya selama 10 tahun. Mendengar itu, Han Sam merasa tidak berdaya dan harus pergi lebih dulu. Melihat itu, Ina langsung mengejarnya. Ina ingin bekerja sama dengannya untuk menangkap si pembunuh. Dia adalah orang yang mengenalnya dan dia menegaskan bahwa dia bukan pembunuh seperti yang Han Sam kira. Ina membutuhkan seseorang yang dia percayai dan itu adalah Han Sam. "Saya mengizinkan Anda membuat profil saya sesuka Anda. Terus ikuti saya sampai Anda mempercayai saya." Keesokan harinya, Han Sam membawakan semua orang informasi terbaru tentang Mi Jong yang telah dia selidiki. Terlebih lagi, pihak forensik baru saja menemukan sidik jari kecil di sandaran kepala kursi pengemudi. Rumah Mi Jong tidak ditemukan apapun yang berhubungan. Pada saat yang sama, Ina membawa laporan analisis kasus. Dia juga menunjukkan 2 potongan puzzle kepada semua orang. Semua orang berpikir kedua kasus itu tidak berhubungan sama sekali karena potongan puzzle kedua tidak ditemukan di tempat kejadian. Tapi bagi Ina berbeda. Dia berpendapat bahwa kedua kasus itu terjadi di ruang pribadi korban. Sekitar waktu ketika mereka sendirian. Korban telah dipilih sebelumnya dan pelakunya dengan sabar mengamati mangsanya. Dia memilih titik buta kamera. Setelah perencanaan akhir, dia dengan tenang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Korban dibunuh dalam waktu sesingkat mungkin dengan dampak minimal. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kejahatan untuk kepuasan membunuh. Semua ini menunjukkan bahwa pelakunya memiliki kebencian yang mendalam terhadap para korban. Poin-poin tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kedua kasus. Sedangkan potongan-potongan puzzle ini hanyalah tambahan agar lebih menarik. Mendengar itu, semua orang masih belum terlalu yakin dan juga belum terlalu percaya pada Ina. Han Sam ingin menunda penyelidikan tentang pelakunya dan memulai dari para korban. Pembunuhan ini pasti ada alasannya. Mungkin dendam seperti yang pernah dikatakan Ina. Kita harus mencari tahu siapa Mi Jong untuk bisa memahami masalah ini. Menurut penyelidikan, Mi Jong memiliki seorang kakak laki-laki di Filipina. Polisi telah memberitahukan berita tersebut, tetapi tampaknya keluarga telah lama memutuskan kontak dengan Mi Jong. Pasti ada alasan mengapa mereka begitu terpisah. Ayah Mi Jong tidak bisa dihubungi. Saat menelepon ke rumah, telepon berdering tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Mendengar itu, Han Sam ingin pergi sendiri ke rumah ayah Mi Jong. Ina juga mendengar berita itu sehingga dia ingin ikut dengan Han Sam. Ketika keduanya tiba dan mengetuk pintu, tidak ada siapa-siapa. Han Sam bertanya kepada seorang tetangga dan mengetahui bahwa dia tidak lagi tinggal di sana. Dia sudah berada di panti jompo. Segera keduanya pergi ke panti jompo untuk bertemu ayah Mi Jong. Setelah mencari tahu, diketahui bahwa Tuan Lee telah kehilangan ingatannya sepenuhnya. Saat ini, Ina tiba-tiba meminta izin untuk pergi karena ada urusan. Han Sam masuk untuk berbicara, tetapi Tuan Lee tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan melihat Ina telah berubah menjadi seorang siswi SMA.
Dia menyamar sebagai Mi Jong agar lebih mudah berbicara dengan Tuan Lee. Ketika mendengar Ina memperkenalkan diri sebagai Mi Jong, Tuan Lee baru mulai menjawab. Dia berkata bahwa ayah masih mengenakan jaket yang kamu berikan setiap hari. Han Sam memanggil perawat wanita keluar untuk bertanya. Dia ingin tahu sejak kapan Tuan Lee datang ke sini. Dia baru di sini 2 bulan. Jadi apakah Anda ingat siapa yang membawanya ke sini? Dia tidak ingat siapa tetapi menyimpan nomor kontak Wali. Orang itu mengatakan bahwa dia adalah sepupu Tuan Lee dan tinggal di daerah yang sama dengannya. Di sisi lain, Ina membeli mie kesukaan Tuan Lee. Dia bertanya kepadanya apakah dia pernah bercerita kepada ayah tentang Dong Hon. Mendengar nama ini membuat Tuan Lee terdiam, tetapi dia mengatakan ayah tidak ingat. Lalu Tuan Lee bertanya, apakah kamu sudah putus dengan orang bodoh itu? Kan, tentu saja. Tapi apakah ayah masih ingat namanya? Setelah berpikir sebentar, Tuan Lee menggelengkan kepala. Di sisi lain, Han Sam mencari Wali Mi Jong. Dia bertanya kepada paman ini dan mengetahui bahwa Mi Jong pernah meninggalkan rumah saat SMA. Sejak ibunya meninggal, dia tidak bisa bangkit. 7 tahun kemudian, dia mengunjungi ayahnya sekali. Dia membawa jaket pelampung yang terlihat sangat mahal untuk diberikan kepada Tuan Lee. Lalu dia membawa seorang pria lagi karena mereka ingin menikah. Tapi sepertinya Tuan Lee tidak menyukainya. Dia pernah berkata Mi Jong akan mati karena orang itu. Kabarnya pria itu adalah seorang pengusaha. Han Sam kemudian kembali ke rumah Tuan Lee dan melihat lampu menyala. Merasa curiga, dia menyelinap masuk dengan pistol untuk membela diri di tangan. Tapi ketika masuk, dia baru tahu itu adalah Ina. Dia mendesak Tuan Lee dan mengetahui bahwa Mi Jong pernah membawa seorang pria pulang. Jika Mi Jong telah membawanya pulang, pasti ada jejak yang tertinggal. Tuan Lee mengungkapkan dia telah datang ke sini berkali-kali. Pria itu dan dia percaya dia adalah pacar Mi Jong. Di lehernya ada tato, terlihat seperti tato Yakuza. Dengan foto orang tak dikenal seperti ini, polisi akan sangat sulit menemukannya. Segera setelah itu Han Sam menemui manajer bar untuk menanyakan tentang pria di foto. Begitu melihatnya dia langsung mengenalinya. Pria itu datang ke bar sekitar sebulan setelah kami buka. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengenal Mi Jong ketika mereka masih muda. Dia juga sangat senang dan ingin mengucapkan selamat padanya. Dia memesan sebotol whisky termahal yang kami punya. Tapi dia terlihat sangat berbeda. Dia meminta Mi Jong untuk meminjam uang. Dia bilang dia membuka bar ini dengan uang yang dia berikan. Dan apartemen itu seharusnya miliknya. Lalu dia membuat keributan. Manajer masih menyimpan kartu nama pria itu. Namanya Kang Chimuk. Pada saat yang sama Kapten Jung Ho menelepon Han Sam. Polisi telah mencocokkan sidik jari di sandaran kepala mobil Mi Jong dan itu adalah Kang Chimuk. Segera polisi mendatangi restoran Kang Chimuk. Tapi dia tidak ada di sini. Di rumahnya, Kang Chimuk juga tidak ada. Menurut istrinya, dia belum pulang sejak tadi malam. Ternyata tadi malam Kang Chimuk pergi ke kamar 510 sebuah hotel untuk mencari seseorang. Ketika dia masuk, tak lama kemudian ada mayat di lantai. Mayat itu diseret ke kamar mandi untuk dihancurkan. Kang Chimuk meninggalkan hotel dengan koper yang sangat besar. Setelah itu, dia naik perahu ke tengah danau lalu melemparkan koper itu ke tengah sungai untuk dibuang. Keesokan harinya, polisi menerima laporan bahwa mobil Kang Chimuk ditemukan. Kapten Jung Ho memeriksa, tetapi tidak ada seorang pun di dalam mobil. Berdasarkan rekaman kamera keamanan, semua orang mengonfirmasi bahwa itu adalah Kang Chimuk. Dia memarkir mobilnya di sana dan masuk tanpa terlihat kembali. Di belakang mobil itu hanyalah sebuah gunung. Segera setelah itu, Han Sam tiba di tempat Kang Chimuk menghilang. Dia memanjat tembok ini, dan di baliknya hanyalah sebuah gunung. Saat ini, tangannya juga terluka karena tembok ini. Jika si pembunuh memanjatnya, dia pasti akan terluka dan dia adalah orang yang sangat kuat. Tim forensik tiba untuk memeriksa mobilnya. Han Sam bertanya-tanya apakah dia berpura-pura bunuh diri. Tetapi Kapten Jung Ho tidak berpikir demikian karena Kang Chimuk berniat pergi ke Seoul tempat. Pihak forensik menemukan 2 gulungan kawat di bagian belakang mobilnya. Salah satunya sangat mirip dengan tali yang digunakan pembunuh untuk mencekik Mi Jong. Letnan Ina baru saja mendapat informasi bahwa Kang Chimuk meninggalkan restoran pada pukul 21. Tadi malam, dia pergi ke Han Sam untuk pulang. Kemudian dia muncul di jalan tol pada pukul 23 menuju Danau Pyong. Dia kembali ke jalan tol pada pukul 2.29 dari danau.
Lalu dia berhenti di tempat parkir dan menghilang. Hansam bertanya-tanya apakah selama 3 jam itu dia memancing atau berselingkuh. Sesaat kemudian Hansam sudah berada di Danau Pyong. Di sana dia baru tahu bahwa tempat ini sebenarnya tidak cocok untuk memancing. Pada saat yang sama, semua orang menerima kabar bahwa kartu kredit Kang Cimuk terakhir digunakan di Hotel Y. Hotel itu terletak di samping Danau Pyong. Hansam bertanya kepada manajer hotel dan mengetahui bahwa Kang Cimuk memesan kamar untuk 1 malam dan telah check out tadi malam. Hansam pergi ke kamar 510 tempat Kang Cimuk pernah menginap. Di sana, seorang karyawan wanita sedang membersihkan kamar. Dia mengeluh karena semuanya berantakan. Hansam memintanya untuk berhenti agar dia bisa memeriksa semuanya. Dia masuk ke kamar mandi dan mencium bau yang sangat tidak enak. Ada banyak goresan di lantai. Di bawah wastafel masih ada bercak darah. Segera ruangan itu disegel untuk pemeriksaan tempat kejadian perkara. Di sini ditemukan banyak bercak darah berserakan di mana-mana. Pihak hotel mengonfirmasi bahwa Kang Cimuk memesan kamar pada pukul 9 malam. Rekaman kamera keamanan telah dihapus sesuai kebijakan hotel untuk menghapus rekaman video di akhir hari. Detail lainnya adalah banyak orang mengeluh tentang lantai 5 karena tadi malam musik diputar sangat keras. Ada seorang karyawan melihat seorang pria mengenakan celana merah menarik koper melewati lobi. Hansam teringat bahwa Kang Cimuk juga mengenakan celana merah. Dia segera kembali ke Danau Pyong dan melihat jejak tarikan panjang di tanah dan di kejauhan sana. Segera tim penyelam tiba untuk memeriksa segala sesuatu di bawah danau. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah koper merah. Di dalamnya terdapat potongan tubuh korban tetapi tanpa tangan dan kepala. Pelaku melakukannya untuk menyembunyikan identitas korban. Ina sudah memeriksa kamar 510. Dia berpendapat bahwa Kang Cimuk bukan pelaku yang membunuh orang di dalam koper. Menurut penyelidikannya, Kang Cimuk pernah dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi. Kemudian dia juga dikeluarkan dari tempat kerjanya dengan perilaku serupa. Dia adalah orang yang mudah terpengaruh dan bertindak berdasarkan emosi. Tapi pembunuh Mi Jong justru sangat disiplin dan akurat, memastikan tidak meninggalkan bukti di tempat kejadian. Dengan temperamen Kang Cimuk yang meledak-ledak, dia tidak berpikir dia bisa menyusun rencana yang begitu cermat. Menurut spekulasi Ina, mayat di dalam koper adalah Kang Cimuk. Kamera pengawas di pos penjaga hutan menunjukkan dia mengenakan sarung tangan hitam malam itu. Tetapi mengapa seseorang harus mengenakan sarung tangan saat mengendarai mobilnya? Apakah yakin dalam rekaman itu dia atau orang lain? Melalui pemeriksaan DNA, mayat di dalam koper adalah Kang Cimuk. Ini membuat polisi sangat bingung. Tak lama kemudian istri Kang Cimuk dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia terisak mengetahui suaminya telah meninggal dunia. Hansam menunjukkan foto seorang pria misterius yang mengendarai mobil Kang Cimuk. Dia sengaja muncul di depan kamera untuk mengalihkan perhatian polisi. Mi Jong mengakui tidak mengenal orang yang muncul di kamera. Dia juga tidak tahu siapa Mi Jong dan menegaskan bahwa Kang Cimuk tidak pulang malam itu. Ina secara pribadi mendatangi istri Kang Cimuk untuk menanyakan beberapa hal. Sebelumnya di kantor polisi, Mi Jong menegaskan tidak tahu siapa Mi Jong. Namun Ina berpendapat dia berbohong. Setelah diinterogasi, Mi Jong mengakui mengenal Mi Jong. Kang Cimuk juga sering menyebut dia di depan saya. Dia sering berkata kepada saya, "Apakah kamu ingat apartemen yang kuberikan kepada Mi Jong? Apakah kamu tahu berapa harganya sekarang?" Dia terus mengatakan itu ketika kami pindah ke rumah pertama kami. Segera setelah itu, Ina ingin melihat kamar pribadi Kang Cimuk. Mi Jong mengungkapkan bahwa pasangan itu tidur terpisah karena saya tidak tahan dengan dengkurannya. Ina merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang istri Kang Cimuk. Hansam juga mencurigai istri Kang Cimuk. Dia sebelumnya menyatakan bahwa Kang Cimuk tidak pulang malam itu. Namun Hansam memiliki rekaman video yang menunjukkan Kang Cimuk muncul di rumahnya. Sementara itu, Ina mendatangi rumah Hansam. Dia meneleponnya tetapi dia tidak menjawab. Ina menyalakan lampu untuk memeriksa sidik jari Hansam pada kunci pintu. Entah bagaimana, hanya setelah beberapa kali mencoba, Ina berhasil memasukkan kode rumah dengan benar. Lalu dia masuk sendiri seolah-olah itu rumahnya sendiri. Sesaat kemudian Hansam kembali ke rumah dan terkejut melihat Ina di sana. Dia bertanya dan Ina berkata, "Saya membawa pizza tetapi saya menelepon Anda dan tidak berhasil. Jadi saya masuk." Hansam hanya bisa pasrah dengan gadis gila ini. Hansam bertanya kepada Ina, "Bagaimana Anda tahu kode rumah saya?" Dia berkata,
Saya tahu kita akan mendapatkan kombinasi yang sama. Kode sandi Anda adalah hari pamanku dibunuh. Bagimu itu adalah kasus pertama dan satu-satunya yang belum kau selesaikan. Segera setelah itu, Ina berbicara tentang kasus Kang Cimuk. Ina merasa curiga terhadap istrinya ketika dia mengetahui suaminya meninggal, tetapi dia tidak menanyakan apapun tentang itu. Mi Jong sepertinya tipe orang yang ingin tahu segalanya. Namun dia tidak bertanya tentang penyelidikan atau apakah ada petunjuk. Berpikir sama dengan Ina, Han Sam juga ingin menginterogasi Mi Jong sekali lagi. Pada saat yang sama, dia berharap Ina berhenti memperlakukannya seolah-olah mereka berdua berteman. Keesokan harinya, Mi Jong dipanggil untuk interogasi lebih lanjut. Han Sam menunjukkan kepadanya rekaman video Kang Cimuk muncul di rumahnya. Dia berkata bahwa dia mungkin tertidur lagi hari itu sehingga dia tidak tahu apakah dia kembali ke rumah setelah suaminya meneleponnya malam itu. Mengapa dia mematikan teleponnya sampai pagi? Apa yang dia lakukan selama waktu itu? Mi Jong kemudian berkata bahwa dia tidur di rumah. Jadi, selain suaminya, apakah dia bertemu orang lain? Di sini dia mengakui bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan 3-4 pria lain. Mendengar itu membuat semua orang terkejut. Di antara pria yang pernah menjalin hubungan dengan Mi Jong, Han Sam tahu ada satu yang adalah pemain tenis. Dia mengungkapkan bahwa mereka berdua sudah putus sebulan yang lalu. Jadi saya tidak berpikir dia punya motif untuk membunuh Kang Cimuk. Tapi ada satu hal yang membuat Mi Jong bertanya-tanya. Atlet itu pernah berkata kepada saya, bisakah dia menggantikan suami saya jika terjadi sesuatu pada Kang Cimuk? Saya pikir Anda harus menemuinya secara pribadi untuk menanyakan semuanya. Tak lama kemudian Han Sam mendatangi atlet itu. Dia mengakui telah putus dengan Mi Jong sebulan yang lalu. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang saya kencani. Bagi saya, Mi Jong hanyalah permainan seks. Han Sam menanyakan luka di tangannya dan dia berkata itu terjadi saat berolahraga. Tapi ada satu hal yang sangat membuat saya bertanya-tanya ketika sebelumnya Mi Jong pernah bertanya kepada saya, apakah saya bisa menggantikannya jika suaminya menghilang? Karena pernikahannya sedang gagal. Berdasarkan keterangan Mi Jong dan atlet Zegut, Han Sam berpendapat bahwa keduanya adalah kaki tangan. Mereka pernah sekelas di tahun terakhir sekolah menengah. Mereka kehilangan kontak sampai Mi Jong bergabung dengan klub tenis Zegut sekitar setahun yang lalu. Dia mengajukan hipotesis bahwa jika Kang Cimuk mengetahui hubungan keduanya, maka dia akan gila. Mungkin mereka telah merencanakan untuk memprovokasi Kang Cimuk lalu membunuhnya. Sebuah telepon dari Zegut dan Kang Cimuk akan bergegas ke sana. Motif dan keadaannya sangat jelas, tetapi kita tidak memiliki bukti konkret untuk menuntut. Ina berpendapat kita membutuhkan pengakuan. Mereka mencoba saling menyalahkan. Jadi kita biarkan saja mereka melakukannya. Kita perlu menemukan pembohong yang lebih buruk di antara keduanya. Segera Zegut dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Han Sam bertanya kepada Zegut, apakah Anda benar-benar memahami Mi Jong sepenuhnya? Dia mengakui bahwa dia sudah mengenal Mi Jong sejak SMA, jadi dia sangat memahaminya. Apakah Mi Jong pernah bercerita tentang keluarganya padamu? Saya tahu orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Jadi neneknya yang membesarkannya dan kakak perempuannya. Dia juga pernah bercerita tentang kematian nenek dan kakak perempuannya. Mereka tewas terbakar dalam sebuah kebakaran. Saat itu dia tidak ada di rumah. Jadi, menurutmu dia berbohong? Media melaporkan bahwa itu adalah tindakan pembakaran dan pelakunya masih hilang. Saat itu tidak ada yang mencurigai Mi Jong karena dia baru berusia 13 tahun. Seorang gadis malang yang kehilangan nenek dan kakak perempuannya pada hari yang sama. Semua orang merasa sedih untuknya. Lalu ada seseorang yang menjadi tersangka seperti Anda sekarang. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang tinggal di rumah sebelah. Han Sam mencoba memanipulasi psikologi Zegut untuk memaksanya mengungkapkan semuanya. Di kamar sebelah, Ina juga menginterogasi Mi Jong. Dia menceritakan kepada Mi Jong tentang kasus pamannya yang dicurigai Han Sam selama 10 tahun. Hal ini membuat dia tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya Ina berkata bahwa koper merah yang mereka angkat dari waduk sama persis dengan kopernya. Apakah koper itu miliknya? Mendengar itu membuatnya terdiam. Di sisi lain, Zegut menolak untuk mengungkapkan segalanya dan dia ingin pergi. Han Sam kemudian berkata, tidakkah menurutmu kau akan lebih aman jika ditahan? Kau sudah melihat bagaimana dia memotongnya. Kan, semua orang yang berhubungan dengannya berakhir dengan nasib yang sama.
Ternyata hari itu Zegut ada di kamar mandi dan dia menyaksikan Mi Jong memutilasi Kang Jimuk. Sekarang, mendengar Han Sam berkata demikian membuatnya marah. Dan begitu saja dia mulai mengungkapkan segalanya. Berdasarkan petunjuk Zegut, polisi menemukan bagian tubuh Kang Jimuk yang tersisa. Pelaku dikonfirmasi sebagai istrinya, Mi Jong. Rekan kejahatannya adalah kekasihnya, Zegut. Keduanya diperkirakan akan menghadapi hukuman yang sangat berat dari hukum. Terlebih lagi, korban Kang Jimuk diduga sebagai orang yang membunuh pemilik bar. Menyelesaikan masalah ini membantu menghilangkan kecurigaan polisi Hagyang terkait kasusnya. Ina mengungkapkan kepada psikiater tentang motif kejahatan Mi Jong. Dia tidak membunuh suaminya demi uang atau perselingkuhan. Dia melakukannya karena dia membutuhkan tempat yang damai. Suaminya terus melanggar privasinya dan tidak membiarkannya tenang. Jadi dia menyingkirkan suaminya dari hidupnya. Sama persis seperti ketika nenek dan kakak perempuannya meninggal. Ina kembali ke rumah dan melihat kantong belanjaan kuning yang familiar di kotak surat. Dia membukanya dan di dalamnya ada potongan puzzle lain. Gambar seorang pria ditandai untuk menunjukkan mutilasi. Pria misterius itu belum berhenti dan masih terus membuntuti kehidupan Ina. Dia bertanya-tanya, pasti Mi Jong yang membunuh Kang Jimuk. Lalu mengapa saya menerima potongan puzzle ini? Apakah pembunuhan misterius itu tidak ada hubungannya dengan Kang Jimuk? Ina segera berlari ke dalam rumah untuk memasang potongan ketiga ini. Target adalah target awal dari pria misterius itu. Jadi mengapa dia tidak membunuh Kang Jimuk sendiri? 3 potongan puzzle menunjukkan setiap detail. Pistol, bisikan, dan penutup mata. Semuanya semakin membuat Ina bingung. Ina kemudian pergi ke penjara untuk menemui Mi Jong. Dia menunjukkan potongan puzzle ketiga kepadanya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia juga belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ina bertanya kepada Mi Jong, apakah ada saat di mana Anda merasa seperti sedang diawasi? Sepertinya dia tahu Anda ingin membunuh Kang Jimuk. Mi Jong teringat sesuatu yang aneh di waduk. Saat dia membuang mayat, dia merasa tidak sendirian di sana. Seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Di sisi lain, kasus pembunuhan lain terjadi. Ada seorang pria meninggal karena keracunan. Menurut perkiraan, dia meninggal sekitar pukul 1 hingga 3 pagi. Ina juga segera hadir di sini. Menurut dugaannya, ini mungkin kasus pembunuhan beracun yang disengaja. Pelaku mungkin telah memasukkan racun ke dalam anggur sebelumnya. Dia memaksa korban minum anggur yang telah diracuni dan pria itu tidak menaruh curiga atau melawan. Dia tidak akan bisa melakukannya tanpa rencana yang benar-benar ketat. Rencana yang detail, dingin, dan terencana. Semua karakteristik ini cocok untuk pembunuh teka-teki. Melalui rekaman kamera, polisi menemukan korban dan 3 temannya minum bersama malam itu. Lalu ketiganya pergi satu persatu saat fajar menyingsing. Paman pertama menyatakan bahwa awalnya dia hanya berpikir dia sedang tidur. Ketika dia bangun pukul 7 pagi, dia mengguncangnya untuk membangunkannya, tetapi dia tidak bangun. Tangannya sangat dingin saat itu. Baru saat itulah dia memeriksa dan mengetahui bahwa dia tidak bernapas lagi. Orang kedua menyatakan bahwa kami mulai minum pada pukul 8 malam. Saat itu istri saya menelepon karena dia tidak ingin saya pulang terlambat. Lalu saya dan dia bertengkar hebat di telepon. Saya ingat itu sekitar pukul 1 pagi. Orang ketiga mengakui pergi membeli lebih banyak umpan dan alkohol karena habis di tengah jalan. Saya tidak ingat persis jam berapa, tetapi ketika saya kembali, Han In Chan dan Yang Chun sudah tidur. Mi Jong tidak ada di sana. Karena tidak ada yang minum lagi, saya pulang pada tengah malam. Melalui kamera pengawas, ketiga pernyataan itu sangat cocok. Tidak ada di antara mereka yang terlihat berbohong. Menurut dugaan Ina, pelaku tidak serta-merta menargetkan Han In Chan. Dia mungkin menargetkan keempatnya, tetapi 3 lainnya beruntung bisa lolos dari kematian. Sangat mungkin si pembunuh adalah seseorang yang menyimpan dendam terhadap keempatnya. Han Sam teringat ada seorang paman berambut perak yang terlihat sangat mencurigakan saat dia datang. Memeriksa tempat kejadian, segera pria itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tuan Jeon-su adalah seorang petugas kebersihan di sana. Dia telah masuk dan keluar dari ruang tunggu berkali-kali sebelum pembunuhan terjadi. Han Sam bertanya-tanya apa yang ada di trolinya. Tuan Jeon-su menyatakan bahwa dia adalah petugas kebersihan sehingga masuk dan keluar dari ruang tunggu adalah pekerjaannya. Tidak ada apa-apa di troli selain peralatan kebersihan. Dan benar bahwa saya tidak suka orang minum di ruang tunggu karena itu juga terkait dengan pekerjaan saya.
Saya tidak tahu apa yang ketiga orang itu katakan kepada Anda. Tapi saya bukan orang yang melakukan itu. Ada detail penting lainnya, yaitu anak laki-laki dari korban Han In-chan baru saja meninggal 1 tahun yang lalu. Hal ini membuat Ina sangat penasaran. Segera setelah itu, dia dan Han Sam pergi memeriksa rumah Han In-chan. Semuanya terlihat sangat bersih, seolah-olah korban sedang mempersiapkan perjalanan jauh. Ina melihat foto keempat orang itu yang sangat akrab. Selain itu tidak ada foto keluarga sama sekali. Dia sepertinya sudah menemukan jawabannya. Dia ingin Han Sam mencoba bertanya kepada ketiga orang itu mengapa Han In-chan ingin membunuh mereka bertiga. Segera setelah itu Han Sam bertanya kepada ketiganya tentang hal ini, tetapi semua terdiam. Dia bertanya lagi, jadi, apakah kalian bertiga terlibat dalam kematian satu-satunya putra Han In-chan? Apa yang terjadi di pabrik musim dingin tahun lalu? Jeon-su sudah menceritakan semuanya kepada saya. Saya hanya menunggu kalian mengatakan yang sebenarnya. Jeon-su bercerita bahwa setahun yang lalu putra Han In-chan datang bekerja di sini sambil menunggu masuk universitas. Saat itu semua orang senang menyambutnya. Kemudian suatu hari Han In-chan tidak ada di pabrik dan putranya mengalami kecelakaan. Dia dibawa ke rumah sakit tetapi sudah terlambat. Dia diduga terseret ke dalam konveyor tetapi hanya ketiga orang lainnya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata hari itu Yang Chun menyuruhnya menyapu di area konveyor. Setelah itu dia kembali ke kamar tempat kedua temannya menunggu untuk minum. Beberapa saat kemudian ketiganya terkejut mendengar teriakan minta tolong dan berlari ke pabrik. Untuk melihatnya, saat itu dia sudah terjebak di dalam konveyor. Ketiganya tidak memanggil ambulans tetapi menelepon atasan terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menjawab dan kemudian ketiganya sepakat dengan satu pernyataan bahwa ketiganya tidak pernah meninggalkan posisi kerja mereka. Hanya karena dia ceroboh sehingga kecelakaan itu terjadi. Han Sam berpendapat bahwa Han In-chan sangat marah ketika mengetahui kebenaran itu. Jika Anda tidak meninggalkan putranya sendirian, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Seandainya Anda memanggil ambulans lebih awal, dia tidak akan minum secangkir soju beracun itu. Han In-chan setelah mencampurkan racun ke dalam anggur, segera memusnahkan botol racun. Setelah itu dia memasukkan botol anggur ke dalam kulkas dan menunggu waktu untuk meminumnya. Dia memilih waktu ketika rekan kerjanya sedang mabuk dan dua orang lainnya tidak ada untuk meminum. Sepertinya dia ingin menyalahkan ketiga rekannya ketika dia tahu mereka adalah penyebab kematian putranya. Tapi ini membuat Ina sangat penasaran. Dia bertanya-tanya mengapa Han In-chan melakukannya alih-alih membunuh ketiganya. Jika dia benar-benar ingin menyalahkan mereka atas pembunuhan itu, mengapa dia tidak memikirkan cara yang lebih baik? Rumahnya terlihat terlalu bersih dan rapi. Jika dia sudah memilih kematian, untuk apa dia melakukan itu lagi? Tidak ada yang peduli. Itu seperti panggung yang sudah disiapkan. Tidak ada foto keluarga yang tergantung di dinding. Hanya ada satu foto grup dengan rekan kerja seolah-olah ingin menarik perhatian semua orang ke sana. Psikiater wanita berpendapat bahwa terkadang orang jatuh ke dalam situasi buntu. Mereka bisa membunuh orang lain atau menyakiti diri sendiri. Han In-chan termasuk dalam jenis kedua. Dia bunuh diri karena dia tidak bisa membunuh orang lain. Hanya berpikir bahwa dia berharap ketiga orang itu akan dicap sebagai pembunuh, jadi dia melakukannya. Malam itu Ina lagi-lagi seenaknya datang ke rumah Han Sam. Ketika dia pulang dia melihatnya di sana sejak kapan. Dia juga sudah menyiapkan minuman dan makanan ringan di meja. Di sini Ina menunjukkan kepada Han Sam potongan puzzle misterius ketiga. Dia langsung menyadari bahwa itu meniru kasus Kang Ji-mook. Ina yakin bahwa pengirim potongan puzzle ini dulunya adalah seorang pembunuh. Dia bertanya-tanya apakah dalam 3 kasus sebelumnya mereka adalah pelaku, bukan korban. Sama seperti kasus Han In-chan kali ini. Bagaimana jika Paman Yang Chun, Mi Jong, dan Kang Ji-mook pernah melakukan kejahatan? Mungkin dalam salah satu kasus, mereka lah pelakunya. Kita baru punya 3 potongan puzzle, tapi nanti bisa jadi 6 atau 9. Siapa tahu kita akan menerima lebih banyak lagi dari sosok misterius di belakang. Keesokan harinya, Han Sam bangun dan melihat Ina membawa banyak kotak barang ke dalam rumah. Dia segera bertanya apa yang sedang dia lakukan dan Ina berkata, "Apakah Anda tidak ingat apa yang Anda katakan tadi malam?" Ternyata semalam, saat Han Sam sedikit mabuk, Ina mengusulkan untuk menjadikan rumahnya sebagai markas investigasi dan dia dengan senang hati setuju. Sekarang Ina membawa barang-barang yang berhubungan dengan kasus-kasus itu ke sana. Dia menggunakan rumah Han Sam sebagai markas investigasi untuk mereka berdua.
Dari apa yang Han Sam ketahui, Paman Ina dan Mi Jong tidak pernah memiliki catatan kriminal. Kang Cimuk pernah mengemudi dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan. Dalam daftar orang-orang yang terlibat, Ina penasaran dengan nama Jeon Su. Han Sam mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu orang yang dihubungi Kang Cimuk sebelum meninggal, dengan jumlah panggilan hingga 3 kali. Ina yakin pasti ada alasannya. Han Sam menelepon Kapten Jung Ho menanyakan tentang Tuan Jeon Su dan mengetahui bahwa dia pernah menyangkal mengenal Kang Cimuk. Namun panggilan telepon keduanya berlangsung hampir 2 menit. Jelas mereka bukan dua orang asing. Segera setelah itu Ina secara pribadi mendatangi Tuan Jeon Su. Dia bertanya tentang Kang Cimuk, tetapi dia berkata dia tidak tahu siapa orang itu. Lalu mengapa Kang Cimuk menelepon orang asing sampai 3 kali? Apakah Anda mengenal Tuan Jung Ho dan Nona Mi Jong? Nama-nama yang saya sebutkan terkait dengan seorang pembunuh berantai. Mungkin dia sedang mencari target berikutnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dan siapa tahu dia sedang mengincar Anda. Meskipun Ina berkata apapun, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Han Sam pergi ke penjara untuk menemui Mi Jong. Dia bertanya tentang seorang pria bernama Jeon Su. Dia menjalankan sebuah perusahaan konstruksi. Mendengar ini, Mi Jong teringat suaminya pernah menyebut seorang presiden perusahaan konstruksi. Dia memintanya menjadi tuan rumah pernikahan mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Han Sam menunjukkan foto Jeon Su dan Mi Jong mengakui itu benar dia. 3 tahun yang lalu, saya dan suami saya pergi menemuinya bersama. Pria itu terlihat sangat kasar dan sepertinya sangat membenci suamiku. Meskipun begitu suamiku bilang mereka pernah bersenang-senang. Malam itu Han Sam kembali ke rumah dan melihat tumpukan barang di depan pintu yang dipesan Ina. Dia merasa kesal lalu bertanya, "Kapan kamu akan pergi dari sini? Kamu bertingkah seperti pemilik rumah ini." Ina dengan keras kepala berkata, "Mengapa saya harus meninggalkan markas? Disinilah saya bisa tidur nyenyak. Malam kamu mabuk dan tertidur di meja. Saya tidur di sofa ini. Ketika saya bangun, sudah 2 jam berlalu. Biasanya saya bahkan tidak bisa tidur 5 menit. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, saya tidur sangat nyenyak. Saya selalu bertanya-tanya mengapa saya bisa tidur nyenyak di sini. Saya menyadari bahwa di sini tidak ada hantu. Sedangkan rumah saya benar-benar berhantu. Meskipun begitu, saya tidak bisa meninggalkan rumah. Karena saya perlu tahu apa yang terjadi pada paman saya." Tepat pada saat itu, Han Sam menerima telepon dari atasannya bahwa Jeon Su baru saja ditemukan tewas di tempat kerja. Melalui pemeriksaan jenazah dan tempat kejadian perkara, Ina berpendapat bahwa pelaku menikamnya di atas tulang belakang pertama. Jika jarum disembunyikan di bawah rambut, maka akan sangat sulit ditemukan. Tetapi dia dengan berani menikamnya di bawah tulang belakang keenam. Sepertinya dia ingin itu ditemukan secepat mungkin. Si pembunuh mungkin bersembunyi di suatu tempat di sini sebelumnya. Tetapi Ina bertanya-tanya bagaimana dia masuk tanpa terdeteksi. Hari itu Ina menerima potongan puzzle keempat. Dia tidak terlalu terkejut karena dia tahu ini cepat atau lambat akan terjadi. Pada saat yang sama, pihak forensik telah mendapatkan hasil otopsi. Penyebab kematian Jeon Su adalah shock hipoglikemik karena overdosis insulin. Kami menemukan bekas jarum di belakang lehernya. Sepertinya seseorang sengaja memberinya overdosis. Ina kembali ke rumah dengan potongan puzzle badut. Sepertinya dia ingin menyiratkan bahwa badut itu adalah Jeon Su. Gambaran keseluruhannya perlahan-lahan terungkap ketika semua detail di sekitarnya tampak seperti taman hiburan. Ina yakin keempat orang ini saling berhubungan. Tetapi bagaimana hubungannya masih menjadi tanda tanya besar. Han Sam sangat khawatir tentang Ina karena dia berpikir si pembunuh mengincarnya. Tetapi Ina tidak berpikir begitu. Jika dia ingin membunuhnya, dia sudah melakukannya sejak lama. Ina hidup karena suatu alasan. Mungkin dia ingin dia menemukan makna di balik potongan puzzle. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menunggu sampai potongan puzzle selesai. Segera setelah itu, Kapten Jung Ho bertemu dengan Han Sam. Di sini dia mengungkapkan tidak menemukan sidik jari atau DNA di tempat kejadian dan juga tidak ada senjata pembunuhan. Kamera keamanan juga dihapus secara tidak wajar. Sedangkan kamera di lantai dasar sudah saya minta orang untuk memeriksanya. Kapten Jung Ho ingin tahu mengapa Anda ingin mencari tahu tentang Jeon Su hari itu. Dan kemudian dia dibunuh pada hari yang sama. Han Sam tidak bisa menjelaskan kepada Kapten. Karena itu dia berjanji akan menceritakan semuanya setelah semuanya selesai. Di sisi lain, Ina sedang mencari semua taman hiburan di dalam negeri.
Dia berharap salah satunya adalah latar di balik potongan puzzle. Ina berhenti di depan sebuah foto kincir Ria. Itu sangat mirip dengan potongan puzzle yang baru saja dia terima. Keesokan harinya, Ina segera pergi ke taman hiburan itu. Itulah pemandangan yang digambarkan dalam potongan puzzle dari sosok misterius itu. Tepat pada saat itu pemiliknya datang dan bertanya kepada Ina apakah dia ingin menaikinya. Dia harus menaikinya selagi masih bisa karena kami akan tutup pada akhir bulan ini. Saya telah berbisnis di sini selama 33 tahun. Apakah Anda tahu selama 33 tahun ini pernah terjadi kecelakaan atau kasus kematian di sini? Dia langsung menegaskan tidak. Hanya ada kasus anak-anak tersesat karena terlalu banyak pengunjung. Pada malam itu Hansam kembali dan menemukan rumah telah didekorasi oleh Ina seperti taman hiburan. Di papan ada banyak foto yang baru saja diambilnya di taman itu. Ina berpikir bahwa pasti ada alasan khusus mengapa lokasi sebenarnya ini dimasukkan ke dalam. Teka-teki, dia belum dapat menemukan hubungan antara 4 korban dan belum pernah ada kecelakaan yang terjadi di taman. Jadi apa sebenarnya arti lokasi itu bagi si misterius? Keesokan harinya, Hansam kembali ke TKP Bapak Jeonsu. Dia menunjukkan kepada resepsionis foto-foto yang diambil di TKP. Dia ingin tahu apakah ada sesuatu di sana yang bukan milik Bapak Jeonsu. Setelah melihatnya, dia juga tidak bisa mengetahuinya. Di sini Letnan An menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia ingat bahwa di samping sandal Bapak Jeonsu pernah ada sapu tangan, tetapi mengapa difoto? Tidak ada. Mendengar itu, resepsionis berpikir bahwa Bapak Jeonsu tidak pernah menggunakan sapu tangan. Hal ini membuat keduanya merasa sangat aneh. Letnan An selalu menegaskan bahwa ketika dia tiba di TKP, dia telah melihat sapu tangan itu. Dia adalah orang pertama yang tiba di TKP. Setelah dia adalah Letnan Jung Ho, Kapten Yang Chun, dan tim forensik. Keduanya kemudian meninjau rekaman kamera pemeriksaan TKP. Video ini juga tidak merekam sapu tangan itu, tetapi Letnan An bersikeras bahwa dia telah melihatnya. Pasti ada seseorang yang mengambil barang bukti itu. Hansam meminta Letnan An untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun karena ini sangat penting dalam kasus ini. Duduk di meja kerjanya, Hansam mengamati setiap gerakan orang-orang yang datang ke TKP setelah Letnan An. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang mengambil barang bukti hari itu. Segera setelah itu, Hansam ingin berbicara secara pribadi dengan Kapten Jung Ho. Dia menceritakan kepadanya tentang sapu tangan yang diambil dari TKP. Hansam mencurigai pembunuh atau kaki tangannya ada di kantor polisi Han Giang. Dan Jung Ho juga menyarankan Hansam untuk memberitahu Letnan Jung Ho agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Dalam perjalanan pulang, Hansam menelepon Ina tetapi dia tidak mengangkatnya. Setelah beberapa saat dia baru tahu Ina ada di apartemen Mi Jong. Lalu dia langsung mengemudi ke sana. Di sana dia bertanya kepada Hansam mengapa ibunya tinggal sangat dekat dengannya, tetapi mengapa dia tinggal sendiri. Jika saya tinggal bersama ibu, bukankah itu akan lebih aneh? Jadi baik ibu maupun saya tidak akan merasa nyaman. Ketika saya masih kecil, ketika ayah saya meninggal, saya tidak mengizinkan ibu saya berkencan dengan pria lain. Lalu saya bersikeras untuk menyimpan barang-barang ayah saya. Ina bertanya apakah semua itu ada alasannya. Dia mengungkapkan kepada Hansam bahwa apartemen ini adalah titik temu Mi Jong, Kang Ji-mook, dan Bapak Jeonsu. Mi Jong adalah pemilik apartemen ini sebelum menyukai Kang Ji-mook. Tetapi sebelumnya pemilik pertama adalah Bapak Jeonsu. Saya tiba-tiba teringat apa yang Kang Ji-mook katakan kepada Mi Jong di bar bawah apartemennya. Awalnya adalah miliknya. Titik temu ketiga orang itu adalah lokasi, bukan karakteristik. Jika tempat itu adalah apartemen, maka saya akan segera mendaftarkan kepemilikannya. Sebelumnya Ina telah memeriksa riwayat transaksi apartemen ini. Tetapi yang paling membuatnya penasaran adalah apa yang terjadi tepat di tempat dia berdiri. Menurut spekulasi Ina, apartemen One City ini awalnya dimiliki oleh Bapak Jeonsu. Kemudian dia mengalihkan kepemilikannya kepada Kang Ji-mook. Dan kemudian Kang Ji-mook mengalihkannya kembali kepada Mi Jong. Jadi, apa alasan Bapak Jeonsu mengalihkan kepemilikan kepada Kang Ji-mook dan Mi Jong? Apakah ada kaitannya dengan kepentingan tertentu? Berdasarkan penyelidikan Hansam, apartemen ini tidak terlibat dalam tuntutan hukum atau kecelakaan apapun. Yang aneh adalah pengalihan kepemilikan hanya terjadi dalam waktu singkat. Pasti ketiga orang ini memiliki kesepakatan satu sama lain. Ina pernah berpikir bahwa keempat korban kemungkinan adalah pelaku. Jadi Hansam berspekulasi bahwa 3 orang lainnya menerima apartemen ini untuk menyembunyikan kejahatan Bapak Jeonsu. Namun,
Yang membuat Ina bertanya-tanya adalah mengapa pamannya tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam kasus ini. Mengapa tidak ada hubungan antara pamannya dan 3 orang lainnya? Pasti ada alasan mengapa pamannya adalah kasus pertama. Hansam berpikir bahwa hubungannya terletak pada kantor polisi Hangyang. Karena apartemen One City berada di bawah pengelolaan kantor polisi. Kepala polisi Dong Hon pernah menjabat sebagai kepala departemen selama 1 tahun. Mungkinkah dia memejamkan mata terhadap kasus tertentu yang melibatkan One City? Hari berikutnya, Hansam bertemu Bapak Dong Su dari kantor polisi Seoul. Dia ingin tahu seperti apa kepala polisi Dong Hon dulu. Bapak Dong Su mengungkapkan bahwa Bapak Dong Hon adalah orang yang luar biasa sebagai seorang polisi. Orang yang berbakat sehingga sangat disukai oleh atasan. Tetapi suatu hari dia disingkirkan untuk menenangkan opini publik. Itu terkait dengan kasus pembunuhan berantai di Jungbu. Setiap hari Senin saat hujan, kasus pembunuhan muncul dan kemudian mayat-mayat ditarik keluar. Setelah 5 korban dibunuh, semua orang baru tahu bahwa itu berasal dari satu pelaku. Di tengah kekacauan itu, Bapak Dong Hon terseret dan menerima kritik. Di sisi lain, Ina menemui psikiater. Di sana Dr. Lee ingin tahu tentang tempat yang membantunya tidur lebih nyenyak. Tapi Ina tidak ingin membicarakan hal itu. Dia ingin berbicara tentang pamannya. Saya pikir paman saya adalah orang yang berbeda dari yang saya kenal. Terakhir kali dokter berkata untuk mengikuti pilihan paman saya. Sebenarnya saya juga berniat untuk menutup mata karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ina bertanya kepada Dr. Lee apakah dia memiliki sesuatu yang ingin diabaikan atau dihindari. Dia mengakui bahwa ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Saat hendak pulang, Ina berpapasan dengan Letnan Nam. Dia juga datang ke sini untuk perawatan psikologis karena kasus Mi Jong. Segera setelah itu, Letnan Nam menceritakan kepada Ina tentang malam kejadian pembunuhan. Dia melihat Mi Jong. Saya ingat betul karena mobil Porsche Mi Jong yang mahal. Apalagi dia menerobos lampu merah di depan mata saya. Saat itu juga hampir jam 10 malam dan jalanan sangat sepi. Jadi saya tidak mengejarnya. Jika saat itu saya menghentikan mobilnya, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Ina berpendapat Mi Jong menerobos lampu merah, ada alasannya. Dia sedang berusaha memberi sinyal minta tolong kepada polisi karena pembunuh sedang mengancamnya. Di dalam mobil, dia menghibur Letnan Nam bahwa meskipun dia menghentikan mobilnya, hasilnya tidak akan berubah. Jadi jangan menyalahkan dirinya sendiri lagi. Ina kembali dan Hansam mengungkapkan alasan mengapa paman Dong Hon tiba-tiba berhenti dari kepolisian. Selama ini dia selalu berpikir pamannya berhenti karena dirinya. Dia bertanya-tanya kasus apa yang disembunyikan paman yang berbakat itu. Segera setelah itu, Hansam menemukan kasus pencemaran nama baik harian Mi Ung Sung ketika keluarga korban menuntut surat kabar ini dan wartawan yang bertanggung jawab atas tuduhan pencemaran nama baik. Itu hanya berlangsung 3 bulan dan berakhir dengan keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Penuntut adalah adik laki-laki dari korban terakhir dalam kasus pembunuhan berantai di Jungbu. Kasus ini juga merupakan alasan mengapa paman Dong Hon berhenti dari pekerjaannya. Keduanya bertanya-tanya apakah penggugat adalah pelaku kasus teka-teki itu. Segera keduanya mencari adik laki-laki korban itu. Di sana, paman ini mengakui bahwa kakaknya adalah korban terakhir dalam kasus itu. Sudah 20 tahun berlalu. Mengapa polisi baru datang sekarang? Dia masih menyimpan dendam karena jika pelaku ditangkap lebih awal, kakaknya tidak akan seperti itu. Seorang reporter dari koran My Ung Sung bahkan mengatakan kakaknya adalah pelacur, yang membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, dia menuntut mereka dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian kepolisian menutup-nutupi kasusnya, yang membuatnya semakin marah. Ketika mengetahui Bapak Dong Hon telah meninggal, dia sangat terkejut. Dia juga mengungkapkan kepada keduanya bahwa reporter dari koran My Ung Sung juga telah meninggal. Dalam perjalanan pulang, Ina bertanya-tanya apakah reporter Kang Win itu benar-benar bunuh diri. Hansam segera menelepon seorang senior untuk menanyakan hal ini lebih jelas. Segera setelah itu, seniornya memberikan Hansam berkas kasus reporter Kang Win. Setelah melihat kembali foto-foto di TKP tahun itu, ada potongan teka-teki lain di sampingnya. Kasus ini terjadi 8 bulan sebelum kasus paman Dong Hon. Jadi paman Ina bukanlah kasus pertama. Jika kasus Kang Huin adalah yang pertama, pasti ada beberapa petunjuk yang tertinggal di sana. Karena pelaku tidak mungkin melakukan kejahatan dengan sempurna pada percobaan pertama. Keesokan harinya, Hansam tiba-tiba meminta cuti beberapa hari. Lalu dia memberikan laporan kepada Kapten Jung Ho tentang hubungan keempat kasus sebelumnya.
Dia juga mengakui sedang bekerja sama dengan Ina untuk menyelidiki pelaku di balik kasus teka-teki. Jung Ho bertanya-tanya mengapa pelaku kasus Kang Cimuk sudah tertangkap. Tetapi Han Sam berpendapat bahwa Kang Cimuk juga merupakan target si pembunuh. Jung Ho berpikir bahwa dalam situasi di mana tidak diketahui siapa yang mengambil sapu tangan itu, apakah terlalu terburu-buru untuk mempublikasikan kasus ini? Yang penting adalah kita masih belum benar-benar mempercayai Ina. Jung Ho tidak mengizinkan Han Sam cuti. Dia ingin Han Sam sementara tidak datang ke kantor tetapi tetap melanjutkan penyelidikan kasus Bapak Jeon Su. Jika ada informasi baru, segera beritahu saya. Han Sam bertanya kepada seniornya tentang kasus Kang Huin 10 tahun lalu. Dia juga merasa tidak nyaman ketika Kang Huin dikonfirmasi bunuh diri. Meninggal dalam keadaan kepala tertutup kantong plastik memang aneh. Saat itu tidak bisa dilakukan otopsi karena keluarga menentang keras. Kang Huin bercerai dari istrinya dan tinggal bersama putranya untuk waktu yang lama. Menderita depresi berat sehingga selalu minum alkohol dan obat tidur. Han Sam bertanya kepada seniornya apakah dia ingat sepotong teka-teki di TKP. Mendengar ini dia teringat sepotong teka-teki itu diletakkan rapi di samping mayat. Saya bertanya kepada putra Kang Huin dan dia mengatakan itu bukan miliknya. Gambar-gambar di atasnya terlihat sangat tidak menyenangkan. Di atasnya digambar seorang pria memegang kamera. Tapi poin utamanya adalah mata yang dijahit. Pada saat yang sama Ina telah menemukan potongan teka-teki itu setelah mencari-cari di gudang. Senior itu juga mengungkapkan bahwa Bapak Jung Ho di kantor polisi Han Giang adalah orang yang paling tahu tentang kasus ini. Jung Ho awalnya adalah penanggung jawab tetapi tiba-tiba dipindahkan ke tim investigasi khusus markas besar. Sebenarnya Jung Ho sudah melakukan semuanya sebelumnya dan saya hanya mengikuti perintah atasan. Untuk mengakhiri kasusnya, mendengar nama kaptennya membuat Han Sam terdiam. Segera setelah itu, Han Sam segera mengatur pertemuan dengan Jung Ho. Di sana Han Sam mengakui pernah menganggap Jung Ho sebagai idola untuk belajar. Saya pernah berpikir orang seperti Anda yang seharusnya menjadi polisi. Karena Anda adalah orang yang hangat dan keadilan bagi semua orang. Tetapi sepertinya saya salah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah polisi yang menangani kasus Kang Huin? Dalam kasus itu muncul sepotong teka-teki. Kasus itu adalah kasus teka-teki pertama. Anda tahu semua itu tetapi mengapa Anda diam? Apakah sapu tangan itu kau yang mengambilnya? Tapi Jung Ho langsung membantah. Dia bertanya kepada Han Sam, apakah kau tahu segalanya tentang Ina? Seberapa jauh kau mengenalnya? Apakah kau tahu siapa yang berada tepat di lantai atas apartemen tempat Kang Huin bunuh diri? Itu adalah putranya, Sun Gu, dan teman-temannya, termasuk Sun Gi, Jong Hon, dan juga Ina. Malam itu ada les kelompok matematika di rumah seorang teman di lantai atas. Les berlangsung dari jam 9 malam sampai tengah malam. Kamera merekam semua orang pulang pada jam 0:05. Tapi di antaranya tidak ada Ina. Dia mengatakan tidak enak badan jadi dia pulang lebih awal pada jam 11 malam. Tapi saat itu Ina tidak meninggalkan kompleks apartemen. Waktu perkiraan kematian Kang Huin adalah dari pukul 22 hingga tengah malam. Hanya alibi Ina pada hari kejadian yang tidak jelas. Tetapi saya tidak dapat bertemu dengannya karena kepala polisi Dong Hon mencegahnya. Menurut Bapak Dong Hon, hari itu Ina merasa sesak napas sehingga naik ke atap. Lalu di sana sampai pelajaran selesai. Saya sangat ingin menyelidiki lebih dalam kasus Kang Huin tetapi tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. 8 bulan kemudian, kepala polisi Dong Hon dibunuh dengan cara yang sama. Alibi Ina juga tidak jelas. Sampai tahap ini, apakah Anda benar-benar percaya padanya atau tidak? Di sisi lain, Ina mencari apartemen tempat Kang Huin dibunuh. Hari itu memang dia dan teman-temannya ada les tambahan di lantai atas. Dia ingat Kang Huin saat itu mabuk dan memegang kantong minuman keras. Dia memaki seseorang di telepon karena telah mendorongnya sampai seperti ini. Saat itu pukul 8:55. 5 menit sebelum les dimulai. Ina melewati tangga dan dia terus mendengar pria itu memarahi orang di seberang telepon. Dia menyapanya lalu melanjutkan ke tempat les kelompok. Saat belajar, Ina merasa sesak napas sehingga meminta pulang lebih awal dan saat itu pukul 11 malam. Setelah itu Ina sendirian naik ke atap. Lalu dia mendengarkan lagu yang biasa dia dengar. Saat itu Ina melihat seseorang masuk melalui pintu utama. Sepertinya orang misterius itulah yang membunuh Kang Huin. Itu adalah pembunuhan pertama pelaku tetapi dia melakukannya dengan sangat sempurna. Tidak meninggalkan jejak apapun. Namun,
Kesalahannya adalah tidak ada yang peduli dengan potongan teka-teki yang ditinggalkannya dan tidak ada yang ingin menjelaskan bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan bukan bunuh diri. Kembali ke rumah, Hansam mengungkapkan kepada Ina bahwa Jung Ho mencurigainya sebagai pelaku karena waktu kejadian pembunuhan bersamaan dengan waktu dia meminta izin pulang dari kelompok belajar. Ina juga menceritakan kepada Hansam bahwa saat itu dia merasa lelah sehingga meminta pulang lebih awal. Saya tidak bisa pulang karena takut dimarahi paman. Jadi saya naik ke atap untuk menghirup udara segar saja. Lalu mengapa di gudang dokumen Anda mengatakan tidak mengenal Kang Huin? Padahal Anda juga tidak memberitahu saya tentang sapu tangan yang dicuri. Mengapa Jung Ho tahu tentang kasus Kang Huin tetapi tidak mengatakan apa-apa? Mengapa pada awalnya ketika saya menyebutkan potongan teka-teki dia mengabaikannya? Kembali ke rumah, Ina melihat riwayat panggilan dan mengetahui bahwa hari itu Kang Huin telah menelepon Chun Jin. Dia bertanya-tanya siapa Chun Jin itu. Tepat pada saat itu, pembantu rumah tangga masuk. Ina bertanya kepadanya tentang seseorang bernama Chun Jin. Pembantu rumah tangga itu merasa nama itu sangat familiar tetapi tidak mengenali wajah orangnya. Keesokan harinya, setelah mendapatkan informasi tentang Bapak Chun Jin, Ina segera menemuinya. Alasan pembantu rumah tangga itu merasa nama itu sangat familiar adalah karena Bapak Chun Jin sering mengirim hadiah kepada Paman Dong Hon. Ketika mendengar Ina menyebut nama Bapak Kang Huin, Bapak Chun Jin langsung terdiam. Dia bertanya kepada Ina mengapa dia mengenalnya. Apakah dia benar-benar keponakan kepala polisi Dong Hon? Keesokan harinya Hansam menelepon Ina tetapi seorang polisi di Jeju yang mengangkat teleponnya. Polisi itu mengungkapkan bahwa Inspektur Ina sedang ada masalah sehingga berada di kantor polisi. Dia adalah tersangka dalam kasus pembunuhan. Mendengar itu membuat Hansam benar-benar terkejut. Ternyata kemarin setelah Ina pergi, Bapak Chun Jin mengemudikan kapal pesiar ke laut. Sesaat kemudian dia dibunuh oleh pembunuh teka-teki. Kebetulan sekali pada malam hari ada seorang pria yang melihat Ina menyeret sesuatu. Dan di bawahnya adalah Bapak Chun Jin. Itulah juga alasan mengapa dia ditangkap oleh polisi Jeju. Di kantor polisi Ina tidak mengaku apa-apa. Mendengar berita itu, Hansam segera datang ke sana. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sebagai gantinya, Ina mengatakan, jika kau percaya padaku, aku bukan pelakunya, dan jika kau tidak percaya padaku, aku adalah pelakunya. Hansam mencoba terus bertanya, tetapi hanya mendapatkan 3 kata. Saya tidak ingat. Melalui pemeriksaan TKP, ditemukan jejak kaki dan sidik jari Ina di kapal pesiar. Dan dia juga terlihat memegang tali yang terikat pada tubuh korban. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 17 hingga pukul 20 tadi malam. Beberapa wisatawan melihat Ina bersama korban sesaat setelah pukul 17. Semua bukti sekarang menunjuk pada Ina tetapi dia tidak mau berbicara. Bapak Hogun dan Bapak Jung Ho juga menemui Ina. Bapak Jung Ho benar-benar ingin tahu apa yang dia sembunyikan. Menanggapi hal itu, Ina mengatakan bahwa kaptenlah yang menyembunyikan sesuatu. Dan Bapak Hogun yang berdiri di sampingnya tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Tepat pada saat itu Hansam datang dan dia ingin berbicara dengan Kapten Jung Ho. Hansam ingin tahu mengapa pada awalnya ketika dia menyebut potongan teka-teki, dia tidak mengatakan apa-apa. Jung Ho mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Ina. Dia pasti punya rencana, jadi saya harus tahu sesuatu. Di sisi lain, Dr. Lee sedang menghadiri sebuah konferensi. Orang yang sedang presentasi adalah Dr. Hang. Dia sedang menceritakan kepada semua orang kisah tentang seorang anak laki-laki yang menjadi. Anak laki-laki itu telah tinggal bersama ayahnya di truk selama 10 tahun. Berkali-kali dipukuli secara brutal oleh ayahnya sehingga melarikan diri ke panti asuhan. Saat itu dia bertemu saya untuk pertama kalinya. Pasien saat itu menderita depresi berat. Saya sangat ingin melihat pasien itu membaik. Saya juga sering datang ke panti asuhan. Namun suatu hari pasien itu tiba-tiba datang ke klinik saya. Dengan ekspresi yang terlihat sangat tenang. Lalu dia berkata bahwa dia sekarang benar-benar baik-baik saja. Dia ingin saya menatap matanya. Seolah ingin saya melihat sesuatu di matanya. Saat itu saya baru tahu bahwa pasien itu telah membunuh ayahnya. Mendengar itu membuat orang-orang yang hadir di bawah terkejut. Tepat pada saat itu, Dr. Lee menerima pesan dari Hansam mengenai masalah Ina. Dia segera meneleponnya dan mengetahui bahwa Ina sedang ditahan di kantor polisi Jeju. Mengetahui Ina dalam masalah, Dr. Hang juga ingin ikut. Dr. Lee mengatakan, sebelum datang ke sini, saya sudah mendengar cerita pasien Dr. Hang menyimpang. Jadi apakah Anda juga berniat menyimpang?
Ina bertanya-tanya tentang hal ini. Lalu Dr. Hang menjelaskan bahwa hari ini di konferensi, saya berbagi sebuah kasus yang juga sudah saya ceritakan beberapa kali ketika Anda datang berobat. Tentang anak laki-laki berusia 10 tahun yang membunuh ayahnya. Ina tidak peduli dengan cerita omong kosong itu, lalu dia meminta Dr. Hang keluar karena ada yang ingin dia bicarakan dengan. Segera setelah itu, Dr. Lee ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian Dr. Lee mengungkapkan kepada Hang Sang bahwa Ina tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia meminta saya untuk memberikannya potongan teka-teki ini. Hang Sang segera menemui Ina untuk menanyakan kapan dia mendapatkannya. Sebagai balasannya, Ina mengatakan, tolong bantu saya keluar dari sini. Baru saya bisa bicara. Lalu dia memberikan alibinya kepada Hang Sang, yaitu kartu nama pengemudi taksi yang dia tumpangi. Di sisi lain, Bapak Dongsu menemui Bapak Hogun dan Bapak Jungho. Di sana, Bapak Hogun mengakui bahwa semua kasus yang baru saja terjadi adalah pembunuhan berantai. Termasuk Bapak Chun Jin. Bapak Hogun ingin membentuk tim investigasi khusus dan dia ingin Bapak Dongsu menangani kasus ini. Tidak lama kemudian Ina dibebaskan berkat alibi. Saat Bapak Chun Jin meninggal, Ina dipastikan sedang naik taksi. Tetapi yang membuat Hang Sang bertanya-tanya adalah mengapa dia kembali ke kapal pesiar Bapak Chun Jin. Ina mengungkapkan bahwa ketika saya tiba di hotel, ada seseorang yang mengetuk pintu mobil dan memberi saya potongan teka-teki ini. Ketika saya menerimanya, saya tahu bahwa baru saja terjadi pembunuhan. Jadi saya kembali. Ketika saya menemukan mayat Bapak Chun Jin, saya penasaran bagaimana reaksi pelaku jika saya mengaku bersalah menggantikannya. Dia ingin memanfaatkan saya dalam pembunuhan. Jadi saya ingin tahu siapa yang menarik saya ke atas ketika saya tenggelam. Tapi dia belum ingin saya tenggelam. Ketika saya ditangkap selain Anda, saya bertemu total 4 orang. Bapak Hogun dan Bapak Jungho, Dr. Lee dan Dr. Hang. Ina bertanya-tanya apakah pelakunya adalah salah satu dari 4 orang itu. Ina kemudian menemui Dr. Lee terlebih dahulu. Hari ini dia tiba-tiba ingin bertukar tempat duduk dengannya. Ina bertanya mengapa dia datang ke Jeju. Karena saya ada seminar. Dr. Hang mengatakan ada presentasi penting di sana. Seminar itu sudah dijadwalkan 3 bulan yang lalu. Tapi apakah saya ini tersangka? Ina tidak menjawab melainkan bertanya lagi. Sejak kapan Anda mengenal saya? Tetapi Dr. Lee justru berpendapat, Anda yang mencari saya, kan? Merasa tidak nyaman berkonsultasi dengan Dr. Hang. Makanya Anda pindah ke saya, kan? Segera setelah itu, Ina ingin menginterogasi Dr. Hang, tetapi dia tidak ada di ruang kerjanya. Lalu dia dengan sendirinya melihat-lihat segala sesuatu di sekitar ruangan. Di sisi lain, Han Sam menerima pesan dari Kim dari Departemen SDM. Di dalamnya ada berkas Kapten Jung Ho. Ketika Kepala Polisi Dong Hon meninggal, dia berada di kantor polisi Mapo. Beberapa saat kemudian, Han Sam sudah berada di kantor polisi Mapo untuk menanyakan tentang Jung Ho. Seorang polisi di sini mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencurahkan isi hatinya. Investigasinya sangat tajam tetapi sedikit kurang akrab. Ketika pergi minum-minum, dia selalu mencari alasan untuk menghilang. Kadang bilang adiknya ada urusan mendesak. Kadang bilang ada ini itu. Han Sam tiba-tiba menyadari bahwa Jung Ho tidak memiliki adik laki-laki. Karena dia dulu tinggal di panti asuhan. Mendengar itu membuat polisi ini tidak terkejut. Dia ingat betul pada hari mereka berdua minum adalah hari terjadinya kasus Kepala Polisi Dong Hon. Sedang duduk minum menunggu Jung Ho. Di luar mobil polisi dan ambulans berlari berdesakan. Saat itu Jung Ho basah kuyup seperti tikus masuk. Wajahnya terlihat tidak begitu baik, tetapi juga tidak ada yang istimewa. Han Sam kemudian mendatangi kedai minuman yang diceritakan polisi itu. Hari itu Bapak Dongsu dipindahkan ke kantor polisi Han Giang. Dia akan menjadi kepala tim investigasi khusus dalam kasus teka-teki. Dari apa yang dianalisis Ina, potongan teka-teki tentang pria berfoto dengan mata terjahit adalah Bapak Kang Huin. Pria yang menembak boneka berbentuk manusia adalah kepala polisi Dong Hon. Wanita yang berbisik adalah Mi Jong. Pria yang memakai ban lengan dan menari adalah Kang Cimuk. Potongan teka-teki badut adalah Bapak Jung Su. Dan pria yang mengikuti lomba makan hamburger adalah Bapak Chun Jin. Gambaran keseluruhan terdiri dari 9 potongan teka-teki dan masih ada 3 yang hilang. Yang berarti 3 kasus lagi akan terjadi dalam waktu dekat. Bapak Dongsu ingin semua orang menemukan pelakunya secepat mungkin.
Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan 3 orang yang tersisa. Di antara 4 orang yang ditemui Ina di kantor polisi Jeju, Bapak Jung Ho adalah orang yang paling dicurigai Hansam. Dia pernah menangani kasus Kang Huin pada hari kepala polisi Dong Hon dibunuh. Dia hanya berjarak 8 menit dari TKP. Selain itu, dia sudah mengenal Mi Jong sebelum dia dibunuh. Dia pernah mengungkapkan kepada Hansam bahwa kartu penduduk Mi Jong dicuri, tetapi itu hanya untuk. Dalam daftar panggilan Kang Cimuk ada nomor Bapak Jongsu, tetapi Bapak Jung Ho tetap mengabaikannya. Namun untuk kasus Bapak Chun Jin, perlu dipastikan apakah Bapak Jung Ho berada di Pulau Jeju pada hari itu. Sebelum meninggal, Bapak Chun Jin mengungkapkan kepada Ina bahwa semua orang yang meninggal itu karena apartemen One City. Karena yang membangun apartemen itu adalah Bapak Chun Jin. Dia juga tahu cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Bapak Chun Jin juga menyebut seorang putra bernama Jong Hon. Dia berpikir bahwa putranya dan Ina pernah saling mengenal, tetapi anehnya Ina tidak mengingatnya. Bapak Jung Ho tahu Hansam mencurigainya sehingga dia sengaja menemuinya. Sebelumnya dia sudah tahu Hansam datang ke kantor polisi Mapo untuk menyelidikinya. Bapak Jung Ho tidak menyangkal apa yang dicurigai Hansam. Dia menyarankan Hansam untuk terus menyelidiki sementara dia akan melanjutkan pekerjaannya. Malam itu Bapak Jung Ho menemui Ina. Di sana dia mengungkapkan kepadanya bahwa kepala polisi Dong Hon pernah berkata, malam Kang Huin dibunuh 10 tahun lalu, keponakannya Ina berada di atap. Jika itu benar, tidak tahu apakah saat itu dia melihat sesuatu atau tidak. Ina langsung menegaskan bahwa sudah terlalu lama jadi dia tidak ingat dengan jelas lagi. Untuk mengetahui siapa yang mencuri sapu tangan itu, Hansam ingin Letnan An melakukan hipnosis. Dalam hujan lebat dia ingat bahwa tim pemeriksa TKP-nya yang terdiri dari 6 orang masuk. Dia ingat ada seseorang yang mengambil sapu tangan itu dan memasukkannya ke dalam saku. Dia ingat jam tangan itu, dan orang itu tidak lain adalah Kapten Jung Ho. Hansam kemudian menemui Bapak Jung Ho. Dia tidak lagi menyembunyikannya dan mengeluarkan sapu tangan itu. Sungguh mengejutkan ketika dia sendiri mengakui dirinya adalah pelaku di balik itu. Lalu Bapak Jung Ho memborgol dirinya sendiri di hadapan semua orang yang terkejut. Hansam kemudian menginterogasi Jung Ho seperti orang asing. Tetapi dia tetap tidak bisa menerima bahwa kaptennya adalah tersangka. Jung Ho mengakui telah membunuh orang-orang sebelumnya. Sementara Kang Cimuk tidak dibunuhnya secara langsung. Orang yang mengirim potongan teka-teki kepada Inspektur Ina juga saya. Dia ingin Hansam memanggil ruang berita dan dia akan menjawab mengapa dia melakukan itu. Hansam bertanya kepadanya mengapa dia mengaku begitu cepat padahal masih ada 3 kasus lagi. Dia berkata bahwa saya sudah lelah jadi saya ingin mengakhirinya. Ketika polisi memeriksa rumah Jung Ho, mereka mengetahui fakta bahwa dia telah mengadopsi banyak anak yatim piatu di sana. Ina senang karena sekarang teka-teki yang menghantuinya selama 10 tahun terakhir telah terpecahkan. Dia bertanya, pada hari paman saya meninggal, apakah Anda tahu saya akan datang? Jung Ho mengakui bahwa itu di luar rencana. Jadi, apa yang Anda pikirkan saat berada di belakang saya dan mengapa Anda tidak membunuh saya? Jung Ho tidak ingin menjawab apapun lagi sampai ruang berita tiba. Melalui penyelidikan, diketahui bahwa Jung Ho kehilangan ayahnya pada usia 5 tahun. Dan ibunya juga meninggalkan rumah 2 tahun kemudian sehingga dia tinggal di panti asuhan sampai dewasa. Alamat domisili yang terdaftar bukan tempat tinggalnya, melainkan orang lain yang tinggal di sana. Anak-anak yatim piatu ketika mencapai usia 18 tahun wajib meninggalkan panti asuhan. Anak-anak yang pergi tanpa tujuan akan berkumpul di rumahnya. Semua orang percaya Jung Ho berada di tempat lain tetapi lokasinya belum dapat diselidiki. Polisi tidak dapat menghubungi ruang berita karena semuanya masih belum jelas. Tidak lama kemudian polisi menemukan tempat Jung Ho tinggal, yaitu sebuah kos-kosan yang terlihat kumuh. Di dalamnya ada banyak foto yang diambil Jung Ho bersama anak-anak yatim piatu. Dia pernah menjadi anak seperti itu sehingga dia sangat mencintai anak-anak dalam situasi yang sama. Namun ketika dia dan Ina tiba di panti asuhan yang pernah didanai Jung Ho, pengelola di sana juga tidak percaya Jung Ho adalah pelakunya. Paman ini mengatakan bahwa dia dibesarkan bersama Jung Ho di panti asuhan. Jung Ho pergi ketika dia berusia 18 tahun. Setelah Jung Ho lulus dari akademi polisi, dia kembali ke sini. Saat itu saya terkejut karena dia banyak berubah. Saat masih di sini, dia adalah orang yang cukup introvert dan pemalu.
Tetapi setelah masuk universitas kepolisian dia menjadi jauh lebih tangguh. Dia pernah berkata ada seseorang yang harus dia temukan. Jadi dia memutuskan untuk menjadi polisi. Siapa orang itu? Paman ini tidak nyaman untuk mengatakannya. Orang yang selalu ingin dia lindungi adalah anak-anak yatim piatu. Han Sam membawa kembali daftar anak-anak yang didanai Jung Ho. Di antara 21 anak ini, apakah ada orang yang sedang dia lindungi? Tetapi dia langsung menyangkal dan mengklaim bahwa anak-anak itu tidak terkait dengan kasus ini. Han Sam yakin bahwa pelaku sebenarnya adalah salah satu dari 21 anak itu dan Jung Ho ingin melindungi mereka. Seperti biasa Jung Ho ingin Han Sam memanggil ruang berita dan dia akan mengungkapkan semuanya. Han Sam menyarankan Jung Ho untuk mengatakan yang sebenarnya karena pelaku masih di luar sana dan masih ada 3 kepingan puzzle lagi. Tetapi dia menegaskan bahwa tidak akan ada pembunuhan lagi karena semuanya sudah berakhir. Ina juga menegaskan bahwa Jung Ho bukan pelakunya karena dia tidak tahu tentang hari paman saya meninggal. Terlebih lagi Jung Ho memiliki kehangatan sehingga tidak mungkin melakukan hal itu. Orang yang begitu murah hati sehingga menyerahkan rumahnya kepada orang lain tidak memiliki alasan untuk membunuh siapapun karena ingin melindungi seseorang yang sedang dia coba alihkan perhatian. Malam itu, Han Sam tiba-tiba membebaskan Jung Ho. Dia baru saja mengetahui bahwa pada hari Mi Jong dibunuh. Dia berada di panti asuhan saat Jeon Soo meninggal. Dia juga berada di kantor polisi bersama Letnan Yi-an. Semua alibi sudah lengkap, jadi dia tidak mungkin pelakunya. Han Sam menyarankan Jung Ho untuk menarik diri dari kasus ini. Lalu dia mengembalikan ponsel kepadanya. Meskipun dibebaskan, Jung Ho selalu diawasi. Ina menemui Dr. Hang dan dia ingin jalan-jalan dengannya. Duduk di dalam mobil dia bertanya mengapa dia ingin jalan-jalan dengannya tahun ini. Saya diperkenalkan oleh seorang senior. 5 tahun yang lalu psikolog Ina memperkenalkan seorang junior yang berbakat kepadanya dan itu adalah. Jadi, sebelum dikenalkan, apakah Anda mengenal saya? Dr. Hang mengatakan tidak ingat lagi karena sudah terlalu lama. Jadi, Anda masih ingat pasien yang menjadi gelap? Bukan. Apakah itu masalah Anda atau masalah kerabat Anda? Saya rasa Anda sudah menceritakan kisah ini berkali-kali. Tetapi Dr. Hang menolak untuk mengungkapkannya. Letnan Yi-an sedang mengikuti Jung Ho ketika dia ingin pergi ke suatu tempat. Letnan Yi-an sedang mengikuti Jung Ho ketika dia ingin pergi ke suatu tempat. Letnan Yi-an sedang mengikuti Jung Ho ketika dia ingin pergi ke suatu tempat. Letnan Yi-an segera melaporkan hal ini kepada Hang Sam. Dan Hang Sam segera berangkat untuk mengikutinya. Letnan Yi-an mengetahui bahwa Jung Ho sepertinya ingin bertemu seseorang. Karena mobilnya juga memiliki 2 mobil lain. Letnan Yi-an diam-diam mengikutinya tetapi diketahui oleh Jung Ho. Dia segera menyerang dan mencekik Letnan Yi-an. Setelah beberapa saat berjuang, Letnan Yi-an pingsan. Jung Ho segera mengambil pistol dari tubuhnya. Lalu mencari 2 pria lainnya. Saat ini Jung Ho melihat ada orang lain yang bersembunyi di alang-alang mengarahkan pistol kedua. Pria itu, Jung Ho segera menembak ke udara lalu menyuruh keduanya tiarap. Tidak lama setelah Hang Sam tiba, dia melihat Jung Ho tergeletak di tanah. Dia segera memanggil ambulans saat Jung Ho masih bernapas. Dia mengungkapkan bahwa saya ingin menghentikannya tetapi tidak bisa. Di kejauhan ada pria lain yang ditembak. Jung Ho terus-menerus meminta maaf kepada Hang Sam. Semua yang terjadi adalah salahku. Mi Jong, Kang Ji-mook, Jeon Soo Toan adalah para bajingan. Anak itu tidak bersalah sama sekali. Jong A dan Seo Jin adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Jung Ho. Lalu dia pergi dalam pelukan Hang Sam. Tidak lama kemudian polisi dan Ina tiba di sana. Hang Sam menyesal karena seharusnya saya memanggil ruang berita. Jong A dan Seo Jin adalah kata-kata terakhir yang Jung Ho katakan padaku. Korban kali ini adalah Sang Bom, mantan jaksa penuntut umum dan sekarang menjadi penasihat firma hukum Jae-in. Korban sering berburu dan mungkin pelakunya juga tahu itu. Polisi berasumsi Jung Ho mengetahui lokasi kejadian dengan melacak posisi pelaku. Ponselnya hilang di lokasi kejadian. Mungkin pelaku yang mengambilnya. Wali kota Yang Chun yang ikut serta bersaksi bahwa tiba-tiba Jung Ho menembakkan pistol ke udara. Lalu berlari ke arah Sang Bom. Yang Chun melihat itu dan sangat panik sehingga dia melarikan diri dan tidak tahu apa-apa lagi. Saat ini korban Sang Bom sedang dalam kondisi kritis. Apakah dia akan sadar atau tidak tergantung pada keberuntungan. Stasiun TV tiba-tiba melaporkan tentang potongan-potongan puzzle yang dikirim oleh pembunuh berantai. 6 potongan puzzle termasuk 6 korban dari pelaku misterius.
Hogun yang menerima kabar ini sangat marah. Dia ingin tahu siapa yang membocorkan hal ini kepada stasiun TV. Ternyata Ina adalah orang yang mengungkapkannya. Karena Kapten Jung Ho bersikeras ingin bertemu ruang informasi, pasti ada alasannya. Selain itu, dia ingin mengungkapkannya untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan pelaku. Malam itu Han Sam menerima telepon dari Ina. Dia mengungkapkan bahwa ada kepingan puzzle ketujuh. Han Sam terkejut dan kembali ke ruang rawat Sang Bom dan dia masih hidup. Dia menyuruh Han Sam menyalakan TV dan stasiun TV sedang melaporkan tentang kepingan puzzle ketujuh. Pelaku tidak mengirimkannya kepada Ina, melainkan langsung ke ruang berita. Pada saat yang sama detak jantung Sang Bom tiba-tiba menurun dan perlahan-lahan berhenti. Setelah Sang Bom mengalami henti jantung, para dokter segera datang. Semua orang dengan cepat melakukan kompresi dada, tetapi semuanya sudah terlambat. Han Sam segera memberitahu Ina tentang hal ini. Dia yakin bahwa pelaku menyamar sebagai staf medis untuk menyelinap masuk dan menyakiti Sang Bom. Tepat setelah itu, keduanya bertemu di stasiun TV untuk melihat kepingan puzzle ketujuh. Di sana, editor wanita mengembalikan kepingan puzzle itu kepada keduanya. Kepingan puzzle itu menggambarkan anak-anak berdiri di depan seorang penyihir tua. Editor wanita menerimanya melalui pengiriman cepat sehingga tidak tahu siapa yang mengirimnya. Sesampai di rumah, Han Sam mengungkapkan sebuah detail kepada Ina, bahwa setelah Hari Jeon-su dibunuh, Kapten Jung Ho berada di gedung One City. Dia adalah orang yang menyembunyikan shawl di tempat kejadian. Han Sam bertanya-tanya apakah pemilik shawl itu berada di gedung One City itu. Sehari kemudian Ina tiba di lokasi tempat Jung Ho dan Sang Bom ditembak. Dia membayangkan bahwa pelaku tahu Sang Bom sering berburu sehingga telah menyiapkan senapan berburu sebelumnya. Namun pelaku tidak dapat menyelesaikan aksinya karena terjadi variabel. Variabel itu adalah kemunculan Jung Ho. Dia sama sekali tidak mengantisipasi campur tangan Jung Ho. Jadi Jung Ho bukanlah kaki tangan. Pelaku tidak sengaja menembak Jung Ho sehingga dia mencoba menyelamatkannya. Ina bertanya-tanya apa hubungan antara pelaku dan Jung Ho. Setelah pemeriksaan, Sang Bom dipastikan keracunan. Pelaku mungkin menyamar sebagai staf medis lalu memberikan suntikan kepadanya. Han Sam yakin dia adalah orang yang berpengetahuan di bidang medis. Sementara itu, Ina menemui Dr. Han, tetapi staf wanita mengatakan dia baru saja keluar. Ina kemudian masuk ke ruang kerja Dr. Han. Di sana dia melihat lukisan aneh dengan huruf H di bawahnya. Ina merasa Dr. Han sangat mencurigakan. Jadi dia mencuri kunci rumahnya untuk diperiksa. Di sisi lain, Han Sam juga mulai mengincar Dr. Han dan Dr. Lee. Rumah sakit mereka terletak di gedung One City. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan medis. Mereka dekat dengan Ina dan pernah muncul di Pulau Jeju pada hari Jun Jin dibunuh. Tepat pada saat itu Han Sam menerima telepon dari telepon umum. Orang di seberang tiba-tiba bertanya mengapa mereka berpikir potongan-potongan puzzle itu dikirim oleh pelaku. Dan orang itu adalah Dr. Han In Chan. Tidak lama kemudian polisi berhasil melacak alamat telepon umum itu. Di sana Han Sam melihat sebuah mobil terparkir di sudut gang dan memiliki kamera dashboard. Setelah diperiksa, Han Sam baru tahu bahwa orang itu adalah Dr. Han. Pada saat yang sama, Ina sudah berada di rumah Dr. Han. Di dalamnya ada banyak lukisan karena dia juga seorang pelukis. Di sini Ina juga menemukan ada lukisan lain dengan huruf H di bawahnya. Huruf H itu pernah muncul di kepingan puzzle ketujuh. Pada saat yang sama, Han Sam menelepon dan dia mengungkapkan bahwa Dr. Han In Chan tahu tentang pelakunya. Dia juga baru tahu bahwa dialah yang menggambar kepingan puzzle itu. Tetapi dia tidak berpikir Han In Chan adalah pelakunya, melainkan hanya menggambar untuk orang lain. Ina menemukan bahwa Dr. Han memiliki banyak foto bersama teman-teman prianya. Hanya ada satu foto yang diambil bersama seorang wanita dan itu adalah Dr. Lee. Ina teringat bahwa orang yang membuatnya menceritakan kisah pada malam Paman Dong Hon dibunuh adalah Dr. Han In Chan dan Dr. Lee Sung Jo. Dr. Lee adalah orang yang selalu mengangkat Ina setiap kali dia terpuruk dalam kasus-kasus. Sebelumnya, dia juga orang yang paling memahami Ina dan memanipulasi Ina sesuai keinginannya. Saat Ina menemui Dr. Lee adalah karena ingin tahu apa yang terjadi dalam sekitar 10 menit yang tidak bisa diingatnya. Apakah saya pembunuh Paman Dong Hon? Namun Dr. Lee ingin Ina tahu mengapa malam itu hal seperti itu terjadi. Saat Ina hendak pulang, dia melihat kamar sebelah sedikit terbuka. Dia penasaran dan masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Di sini ada banyak boneka berbagai jenis dari yang baru hingga yang lama.
Ada kepingan puzzle lainnya. Tempat ini seolah menyimpan masa kecil seseorang. Ina segera menyadari bahwa ini adalah tempat tinggal Dr. Lee Sung-jo. Di tempat tidur ada tas kuning yang familiar dan di dalamnya adalah kepingan puzzle ke-8. Itu menggambarkan seseorang yang duduk di singgasana. Di sisi lain, Dr. Han dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia mengakui bahwa 10 tahun yang lalu Lee Sung-jo meminta saya untuk melukis sebuah gambar. Tapi itu bukan berbentuk kepingan puzzle. Selain itu dia juga tidak percaya Dr. Lee adalah pelakunya. Pada saat yang sama Ina ada di sini. Dia menanyakan kepadanya apa arti kepingan puzzle ke-8 ini. Dr. Han menyadari bahwa kepingan puzzle ini adalah bagian dari lukisan yang pernah diminta Dr. Lee untuk digambar olehnya. Tapi dia juga tidak tahu apa artinya. Sementara itu, polisi menyerbu tempat kerja Dr. Lee tetapi dia tidak ada di sana. Melalui kamera keamanan, terlihat dia naik ke mobil lalu menghilang sejak saat itu. Dr. Kim hilang. Kim Mo-ji-ong adalah mantan Menteri Pertanahan dan Transportasi. Semua orang bertanya-tanya apakah dia adalah kepingan puzzle berikutnya dari pelaku. Sekarang Ina sangat ingin tahu siapa sebenarnya Dr. Lee Sung-jo. Hanya dengan begitu dia bisa tahu kemana dia pergi dan siapa korban yang tersisa. Dr. Han segera dipanggil lagi untuk diinterogasi oleh Ina. Dia bertanya-tanya mengapa dia dan Lee Sung-jo tinggal bersama tetapi dia tidak tahu apa-apa. Atau apakah dia benar-benar menyukainya sehingga mereka tinggal bersama? Dr. Lee mengungkapkan bahwa Lee Sung-jo adalah satu-satunya teman yang mengetahui rahasiaku. Aku berbeda dari pria lain karena aku gay. Jadi tidak ada hubungan seperti yang kamu kira. Lee Sung-jo dan saya pernah magang bersama di sebuah rumah sakit. Setelah membuka klinik di One City, Lee Sung-jo menawarkan saya untuk menjadi direktur bersama. Han Sam bertanya apakah dia pernah mendengar tentang seseorang bernama Jung Ho. Dr. Han menyatakan belum. Tetapi saat masih di sekolah kedokteran, polisi sempat menemuinya beberapa kali. Itu adalah pertama kalinya seseorang mencari Lee Sung-jo. Terlebih lagi, karena yang datang adalah polisi. Semua orang di rumah sakit berspekulasi bahwa itu adalah mantan pacarnya. Sekitar waktu itu Lee Sung-jo mengambil cuti setahun dari sekolah. Tetapi saya tidak tahu alasannya. Dia tidak punya teman sama sekali. Ina adalah orang terdekat dengan Lee Sung-jo. Selain itu, saya dengar Sersan pria Han Sam pernah belajar bersamanya saat SMP. Ina segera menemui Sersan pria itu untuk bertanya tentang Lee Sung-jo. Dia mengungkapkan bahwa mereka tidak dekat, tetapi pernah sekelas di kelas 8. Anak itu pendiam dan tampak sangat istimewa sehingga agak sulit didekati. Tapi ada satu hal yang selalu saya ingat di hari karya wisata. Siapapun yang tidak ikut harus tetap di sekolah untuk belajar mandiri. Saat itu hanya saya dan Lee Sung-jo yang tinggal di sekolah. Dia bilang dia tinggal di sekolah karena dia tidak ingin pergi ke taman hiburan. Saat berusia 7 tahun, dia tersesat di taman hiburan karena ditinggalkan oleh ibunya. Jadi, setelah itu dia harus tumbuh besar di panti asuhan. Saya pernah menyarankannya untuk mencoba pergi ke taman hiburan. Siapa tahu dia bisa menemukan petunjuk. Tapi tahu apa yang dia katakan? Dia bilang jika dia menemukan ibunya, dia akan membunuhnya. Ina mendatangi seorang detektif untuk menanyakan kasus anak hilang 30 tahun yang lalu. Dia mengetik mencari nama Lee Sung-jo tetapi tidak ada anak dengan nama itu. Ketika Lee Seo hilang, Ina bertanya-tanya apakah itu nama lama Lee Sung-jo. Dari spanduk pencarian anak hilang, Ina mengetahui bahwa ibu dari anak yang hilang itu bernama Lee Nam-suk. Dia membuka sebuah restoran dengan nama Seojin. Itu juga nama yang pernah disebutkan Jung Ho sebelum meninggal. Han Sam mencari teman Jung Ho di panti asuhan. Dia bertanya apakah anak Lee Seo yang hilang waktu itu pernah tinggal di sana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya bersedia mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak ingat namanya, tetapi Jung Ho pernah ingin mencari seseorang yang merupakan putri dari pemilik restoran Seojin. Itu adalah tempat Jung Ho pernah bekerja sebelumnya. Restoran itu berada di pasar Sindong A 20 tahun yang lalu. Dan gedung One City sekarang dibangun di atas lahan itu. Pemilik restoran meninggal dalam kebakaran. Jung Ho sendiri nyaris mati karena kejadian itu. Han Sam mencari gedung One City dan Ina sudah ada di sana. Ternyata tempat ini dulunya adalah pasar Sindong A 20 tahun yang lalu. Jung Ho sebelum menjadi polisi pernah bekerja di restoran Seojin. Saat itu dia datang ke restoran dan ada banyak preman yang mengepung area ini. Pemimpin mereka adalah Kang Jimuk.
Mereka memaksa warga untuk pindah dari sini untuk membangun proyek One City. Mi Jong sendiri terlibat dalam kasus ini sehingga dia mencari pemilik restoran Seojin untuk membujuknya. Meskipun pengembang berjanji akan memberikan kompensasi yang cukup besar, Nyonya Nam Suk menolak. Dia ingin tetap di sana untuk terus mencari putrinya yang hilang. Mi Jong dengan marah keluar dan mengatakan kepada Kang Chimuk untuk segera menghancurkannya. Jika dilakukan sesuai hukum, tidak ada masalah yang perlu ditakutkan. Tapi Kang Chimuk berpendapat bahwa melakukannya seperti itu akan menyebabkan kekacauan. Sementara itu, Jung Ho memberitahu Nyonya Nam Suk bahwa beberapa orang di pasar sudah menerima sedikit uang dari mereka. Mungkin mereka sedang berusaha membujuk beberapa rumah tangga yang tersisa. Nyonya Nam Suk menyarankan Jung Ho untuk mencari pekerjaan baru, karena dia tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan datang lagi untuk membuat masalah. Namun Jung Ho tidak bisa membiarkan Nyonya Nam Suk sendirian di sini. Di sisi lain, Jong Su memarahi Kang Chimuk karena tidak berhasil membujuk rumah tangga yang tersisa. Dia memerintahkan Kang Chimuk untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu seminggu. Jika tidak akan ada uang bonus sepeser pun. Malam itu Kang Chimuk memimpin sekelompok anak buahnya. Mereka memegang tongkat dan bensin di tangan mereka. Karena ada perlindungan polisi, mereka tidak takut sama sekali. Mereka mulai menghancurkan dan menyerang warga yang menolak. Mereka menyiram bensin dan membakar seluruh pasar ini. Para warga tak berdosa hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan. Mereka mendatangi restoran Nyonya Nam Suk lalu memukuli Jung Ho habis-habisan. Nyonya Nam Suk berusaha menghentikan, tetapi juga menerima nasib yang sama. Di luar, polisi hadir tetapi atasan mereka memerintahkan untuk hanya berdiam diri dan melihat. Komandan itu tak lain adalah Paman Donghon dari Ina. Di dalam, api semakin membesar tetapi Nyonya Nam Suk tetap tidak mau pergi. Melihat itu, Kang Chimuk memaksa Nyonya Nam Suk. Lalu langit-langit runtuh menimpa keduanya. Kang Chimuk kemudian ditarik keluar oleh muridnya. Sementara Nyonya Nam Suk terjebak di dalamnya. Dan kemudian dia meninggal bersama dengan restoran Seojin miliknya. Jung Ho sendiri beruntung selamat dari reruntuhan. Jung Su menelepon Chun Jin untuk menyampaikan kabar baik bahwa pasar telah terbakar. Semuanya berjalan sesuai rencana yang mereka berdua susun. Chun Jin adalah kontraktor utama gedung One City. Mulai sekarang dia bisa mulai membangun tanpa hambatan apapun. Kim Mo Ji Ong dengan bersemangat menelepon Paman Donghon saat semuanya sudah ditangani dengan cepat. Dia berjanji kelak jika menjadi wali kota atau menteri tidak akan melupakan jasa Paman Donghon. Kasus ini dengan cepat berakhir tanpa ada yang berhak menuntut. Pihak berwenang berkolusi dan mengeluarkan kesimpulan tentang kebakaran yang penuh dengan intrik. Mereka berpendapat bahwa Nyonya Nam Suk, karena tidak puas dengan uang ganti rugi relokasi, menggunakan bom molotov untuk menyebabkan kebakaran. Selain itu, ia juga melukai karyawan perusahaan yang melakukan pembongkaran secara legal. Lalu 10 tahun yang lalu, Jung Ho menemukan anak hilang Nyonya Nam Suk dan itu adalah Dr. Lee. Dia memberikan Lee Sung Jo peninggalan yang ditinggalkan ibunya. Dia meminta maaf karena Lee Sung Jo mengganti namanya sehingga dia membutuhkan banyak waktu untuk menemukannya. Ketika Lee Sung Jo bertanya apa hubungan Jung Ho dengan ibunya, dia mengungkapkan bahwa dia adalah karyawan restoran ibunya 10 tahun yang lalu. Ibunya selalu ingin menemukannya, tetapi sayangnya ibunya meninggal dalam kebakaran itu. Kembali ke kenyataan, Ina kembali ke rumah dan melihat bayangan Nam yang familiar dan orang itu tidak lain adalah Lee Sung Jo. Ina bertanya apakah dia pasti sangat senang selama ini. Melihat saya meragukan diri sendiri. Melihat saya bersusah payah memecahkan teka-teki. Dia pasti merasa sangat menarik. Lee Sung Jo segera menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir karena dia ingin Ina mengikutinya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi, apakah korban berikutnya adalah Kim Mo Ji Ong? Lee Sung Jo tidak menjawab, tetapi ingin Ina mengikutinya ke suatu tempat. Ina sedikit takut, tetapi ketika dia mendengar Lee Sung Jo bertanya apakah dia tidak ingin tahu siapa orang terakhir itu, Ina baru saja masuk mobil ketika Han Sam menelepon. Melihat itu Lee Sung Jo menginginkan ponselnya. Lalu dia tanpa ragu membuangnya karena tidak ingin ada yang mengganggu. Lee Sung Jo mengungkapkan kepada Ina bahwa setelah saya melakukan kasus pertama, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli mengapa orang mati dan tidak ada yang peduli apa arti kepingan puzzle itu. Saat itu saya merasa jika tidak ada yang mengerti maka itu menjadi tidak berarti, jadi saya berhenti. Sebentar sampai saya kebetulan bertemu dengan Anda. Anak yang saya tinggalkan malam itu muncul di depan mata saya.
Ina bertanya-tanya mengapa tidak membunuh saya dan Lee Sung-jo mengatakan dia bukan pembunuhnya. Jadi kenapa Kapten Jung Ho bukan pelakunya tapi juga mati karena dia? Lee Sung-jo bilang dia tidak mati di tangan saya. Sapu tangan itu adalah peninggalan ibu saya. Lee Sung-jo sudah mencoba meninggalkannya di tempat kejadian tapi Jung Ho mengambilnya dan mengembalikannya padanya. Dia berharap dia menjalani hidup normal, bisa pergi bermain ski, melihat laut, dan merayakan Natal bersama teman-teman. Dia selalu menasihati Lee Sung-jo untuk berhenti. Tapi Lee Sung-jo mengabaikan semuanya dan menganggap sudah terlambat. Jung Ho memahami kebencian dan kemarahannya. Tetapi balas dendam tidak membawa manfaat apapun. Dia berpendapat bahwa belum terlambat bagi Lee Sung-jo untuk berhenti sekarang. Bahkan dia rela mengambil tanggung jawab atas nama Lee Sung-jo dan ingin dia menjalani hidupnya sendiri. Jung Ho ingin melakukan itu karena dia berhutang budi kepada Nyonya Namsuk yang telah menyelamatkan orang tanpa tempat bergantung seperti dirinya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak menemukan Lee Sung-jo, semua ini tidak akan terjadi. Dan kemudian menyeret Lee Sung-jo ke dalam pusaran balas dendam ini. Tetapi bagi Lee Sung-jo, tidak demikian. Dia berpendapat bahwa ini pada akhirnya akan terjadi juga. Di sisi lain, Han Sam mendatangi rumah Ina. Dia meneleponnya tetapi melihat ponselnya terjatuh di tengah jalan. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera memberitahu polisi untuk melacak mobil Ina. Lalu mereka menemukan mobilnya melaju di jalan Jumaga. Trung Ye-an bertanya-tanya mengapa Ina ditangkap. Apakah dia adalah kepingan puzzle terakhir? Tetapi Han Sam tidak berpikir demikian. Han Sam teringat bahwa jalan Jumaga mengarah ke gedung One City. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah tempat permulaan. Maka itu juga tempat berakhir. Sementara itu, Lee Sung-jo dan Ina sudah berada di gedung One City. Lee Sung-jo bertanya kepada Ina mengapa dia tidak bertanya mengapa saya membunuh mereka. Tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Atau apakah mereka sudah melupakan siapa Lee Namsuk? Ina bertanya di mana korban-korban lainnya. Dan Lee Sung-jo mengatakan di apartemen 5802. Lalu dia memberikan Ina kartu masuk dan mengungkapkan bahwa di sana ada kepingan puzzle terakhir. Ina masuk ke dalam memanggil nama Kim Mo-ji-ong tetapi tidak ada siapapun. Dia melihat tas kuning yang familiar lalu membukanya. Di dalamnya ada kepingan puzzle terakhir tetapi sudah dihitamkan. Pada saat yang sama ada bayangan orang jatuh melewati jendela. Han Sam dan yang lainnya tiba di tempat kejadian. Kim Mo-ji-ong jatuh tepat di depan mereka. Pemandangan mengerikan yang mengejutkan semua orang. Ina berlari ke atap untuk memeriksa tetapi tidak melihat siapapun. Pada saat itu Han Sam juga tiba di sana dan bertanya di mana Lee Sung-jo. Ina bilang dia menghilang. Saya pikir saya bisa menyelamatkannya jadi saya mengikutinya ke sini. Ina bertanya-tanya mengapa dia datang mencariku. Bukan untuk membunuhku. Apakah mungkin untuk melihat wajahku yang tidak berdaya? Ina menunjukkan kepingan puzzle terakhir kepada Han Sam. Dengan kepingan hitam ini Ina berpikir itu terkait dengan kebakaran pasar tahun itu. Dalam perjalanan pulang Ina mengungkapkan kepada Han Sam bahwa pamannya, Dong Hon, telah menutupi kebakaran itu sebagai ganti 3 apartemen di One City. Tetapi semuanya atas namaku. Pada tahun saya masuk SMA, dia menjual salah satu apartemen itu untuk membeli sebuah rumah mewah di Hannam-dong. Orang tua saya juga anggota Asosiasi Rekonstruksi Pasar Sindong-a. Mereka memiliki 10 kios di sana. Dia bertanya-tanya di mana sebenarnya akhir dari cerita ini. Kembali ke markas. Han Sam menyelidiki bahwa Kim Mo-ji-ong pernah menerima suap besar dari Jeon-su. Dia yakin ada orang di belakang Kim Mo-ji-ong yang juga terlibat dalam kebakaran ini. Tetapi Ina tidak berpikir demikian. Dalam kepingan puzzle ke-7, Kim Mo-ji-ong duduk di singgasana. Jadi dia adalah yang terakhir. Yang ingin mereka berdua ketahui sekarang adalah kemana Lee Sung-jo akan pergi selanjutnya. 9 keping puzzle telah lengkap dan gambaran besar di baliknya adalah Taman Impian. Tempat Lee Sung-jo kehilangan ibunya dan keduanya bertanya-tanya apa arti dari kepingan puzzle hitam ini. Tepat pada saat itu Han Sam menerima telepon dari Trung Ye-an. Mereka menemukan Lee Sung-jo setelah meninggalkan One City naik taksi mewah. Sopir taksi itu menyatakan bahwa dia mengantarnya ke rumah duka Nam Gyangjo, tempat jenazah Kapten Jung Ho berada. Segera Han Sam berangkat mencari rumah duka. Sementara Ina akan mencari taman hiburan impian. Melalui kamera keamanan di rumah duka, Lee Sung-jo pernah muncul di sana. Dia sendiri berdiri di tengah hujan selama 30 menit. Hanya berdiri di sana melihat ke dalam tanpa bertindak atau berbicara apapun sebelum pergi.
Sementara itu, Ina tiba di taman hiburan dan Lee Sung Jo sudah ada di sana. Di tangannya dia memegang sebotol obat seolah ingin mengakhiri segalanya. Lee Sung Jo menceritakan kepada Ina tentang kenangan tahun itu ketika dia memainkan semua permainan di taman ini. Saya telah berkali-kali berdiri di sini menunggu ibu, tetapi tidak tahu ibu sedang menunggu saya di restoran. Setiap hari saya membayangkan wajah ibu akan muncul kapan saja. Membayangkan ibu tersenyum lalu menangis ketika melihat saya. Membayangkan dia mengatakan bahwa dia telah mencari saya sangat lama tetapi tidak pernah. Saya juga ingin mengatakan hal seperti itu kepada ibu saya. Tetapi saya tidak ingat restoran itu. Saat itu lampu-lampu di sini menyala dan Ina tiba-tiba meminta maaf kepada Lee Sung Jo. Dia mengakui telah mengetahui cerita tentang paman dan orang tuanya. Saya tidak berbeda dengan karakter utama dalam kepingan puzzle. Tetapi Lee Sung Jo tidak berpikir itu salah Ina. Ina bertanya-tanya mengapa dia menyetel musik klasik di mobil Mi Jong. Apa arti lagu itu? Lee Sung Jo mengungkapkan bukan saya yang menyetelnya, tetapi Mi Jong yang menyetelnya setelah naik mobil. Saya hendak mematikannya tetapi karena terlalu bagus. Saya hidup tanpa mengetahui hal-hal itu, namun membuatku lupa bahwa aku naik mobil itu untuk membunuh orang. Ina menyarankan Lee Sung Jo untuk berhenti karena dia bisa terus menjalani hidup seperti itu atau melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Tapi saya sudah menyelesaikan apa yang perlu saya lakukan. Sekarang saya tidak ingin hidup lagi dan tidak ada alasan untuk hidup karena saya tidak bisa menahan diri lagi. Tepat pada saat itu, Hansam tiba di sini lalu mengarahkan senjatanya ke arah Lee Sung Jo. Dia bertanya-tanya mengapa orang mati-matian ingin hidup. Apakah ada alasan bagi kalian untuk ingin terus hidup? Lee Sung Jo dengan dingin menyalakan korek api. Dia mencoba menahan api ini lalu melangkah ke tempat dia kehilangan ibunya. Selain itu, dia ingin tahu bagaimana perasaan ibunya saat menghadapi api di pasar. Korban kepingan puzzle terakhir adalah Lee Sung Jo. Ina kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang percakapannya dengan Lee Sung Jo. Ina tidak mengungkapkan detail apapun dan mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Dong Su berbalik bertanya kepada Hansam, dan dia juga diam 1000 bahasa. Persis seperti Ina. Hari-hari berikutnya Ina mengurung diri di kamar tanpa mau menemui siapapun. Hansam datang setiap hari untuk menjenguk tetapi selalu menerima jawaban dari pembantu bahwa dia. Lalu dia meminta pembantu untuk mengirimkan kopi ini kepada Ina. Hari itu Ina tiba-tiba datang ke kantor lalu mengajukan surat pengunduran diri. Tampaknya kasus pamannya sudah terpecahkan sehingga dia tidak lagi terbebani. Ina mencari taman hiburan impian tempat Lee Sung Jo membakar diri. Pada saat yang sama Hansam juga ada di sana. Hansam berusaha menarik Ina kembali bekerja tetapi dia bersikeras menolak. Segera setelah itu dia mengajak Ina ke rumah untuk makan malam. Di sana Ina bertanya mengapa ibunya tinggal di gedung One City. Dia menceritakan bahwa awalnya saya memberitahu dia bahwa saya ingin menjadi polisi. Ibu saya khawatir dan mengatakan gajinya sangat rendah sehingga dia menggunakan nama saya untuk mendaftar buku pemesanan perumahan. Ternyata beruntung mendapatkan apartemen ini. Ina kemudian menjalani wawancara khusus dengan stasiun televisi untuk berbicara tentang kepingan puzzle dan satu-satunya pelaku. Editor bertanya-tanya mengapa Ina menjadi penyelidik psikologis. Dia dengan lugas mengatakan bahwa dia ingin menganalisis profilnya sendiri. Saya pernah meragukan diri sendiri dan itulah mengapa saya menjadi penyelidik psikologis. Editor wanita itu melanjutkan bertanya, jadi sekarang Anda tidak lagi meragukan diri sendiri? Setelah mendengar itu, Ina terdiam. Hari itu terjadi pembunuhan di area penggusuran. Korbannya adalah Miso, 23 tahun. Pelaku setelah membunuhnya menjahit kembali luka-lukanya dengan benang. Hansam bertanya-tanya mengapa pelaku sengaja melakukan itu. Tepat pada saat itu Ina tiba-tiba muncul dan berkata bahwa itu karena ingin menunjukkan karya agungnya kepada orang lain. Pelaku telah menyisir rambutnya sesuka hati, merias wajahnya, dan memakaikannya gaun yang indah. Pelaku pasti berhalusinasi sehingga ingin menenangkan kesepian dan kekosongan dirinya. Lalu saat bertemu korban, pelaku mengira itu adalah objek untuk mewujudkan fantasinya dan kemudian ingin memamerkan karya uniknya. Ina tiba-tiba mengeluarkan sebuah kepingan puzzle. Tampaknya pelaku telah meninggalkannya untuknya. Itulah alasan mengapa Ina terus kembali ke pekerjaan ini. Surat itu merangsang rasa ingin tahu Ian. Film 9 Puzzle PHS berakhir di sini. Sebuah akhir terbuka untuk menyambut bagian film selanjutnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.